Di tahun 2167, tepatnya di tanggal 16 Mei di tahun tersebut, ras iblis telah berhasil menaklukkan setiap sudut wilayah manusia. Dan karena hal itu, dunia manusia pun mengalami keruntuhan sepenuhnya dari invasi yang dilakukan oleh ras para iblis. Di waktu tersebut, si Chen selaku manusia terakhir dan harapan terakhir bagi umat manusia, dia yang mempunyai kemampuan Lightning Assassin dengan tingkatan rank Triple S-nya itu, terlihat sedang menghadapi sesosok Demon King, yang diketahui, ia bernama Demon King Lan Yu. Awal mula dunia manusia mengalami kehancuran itu terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Di waktu tersebut, beberapa Demon King tiba-tiba turun ke dunia manusia, dan Demon King Lan Yu selaku ras terkuat di antara sejenisnya, ia memimpin ras iblis dengan kekuatan luar biasa, dan dengan sekejap mata mereka menginjak-injak alam manusia. Di pertempuran si Chen dan Demon King Lan Yu itu, Demon King yang meremehkan kemampuan dari si Chen pun berkata kepadanya, bagaimana dirinya bisa dipanggil sebagai harapan terakhir manusia dengan kekuatan seperti itu. Dan untuk memenuhi satu-satunya tujuan Demon King yang masih tersisa yaitu melahap si Chen untuk ia jadikan makanan serta kekuatannya itu. Dia pun langsung melahap si Chen yang sudah tidak berdaya dengan kemampuannya itu. Di waktu pemrosesan pelahapannya itu, si Chen yang tak mau berakhir seperti itu pun teringat kepada saudara, rekan-rekannya, serta masternya yang sudah membantunya ke titik yang sekarang. Dan demi untuk semua orang yang dekat dengannya yang sudah mengorbankan hidup mereka untuk melawan para ras iblis tersebut, demi rekan-rekannya yang berharga itu. Bahkan jika hal yang akan dilakukannya itu adalah yang terakhir yang bisa ia lakukan, dengan keteguhan hatinya yang sangat dalam, si Chen berkata kalau dia akan menyeret semua ras iblis ke neraka bersama dirinya. Dengan menggunakan ultimate skill dengan rank Triple S yang bernama Terminus Art, si Chen yang menggunakan skill tersebut pun membuat para ras iblis mulai merasa panik, karena setelah si Chen menggunakan skill tersebut, tubuh mereka sama sekali tidak bisa digerakkan. Dengan skill berskala besar itu yang ditukar dengan nyawanya, si Chen pun teringat dengan penggalan kenangan dari adiknya, masternya, serta kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dan di sisa-sisa kesadarannya itu, si Chen berkata, kalau tak lama lagi mereka akan segera bertemu kembali. Namun terlepas dari itu, si Chen merasa dilanda keputusasaan, karena dia merasa, kalau dirinya tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang sangat berharga di hidupnya itu. Karena jika dirinya bisa lebih kuat meski itu hanya sedikit saja, si Chen merasa kalau dia mungkin bisa melindungi orang-orang yang berharga bagi dirinya. Di waktu proses skill tersebut akan segera berakhir, sekaligus membuat semua ras para iblis terlahap oleh skillnya itu. Sebelum ia juga akan menghilang, jika dirinya diberi kesempatan lagi dan terlahir di waktu sebelum dunia akan diinvasi oleh ras iblis, si Chen berkata kalau dia pasti akan mencari sarang ras iblis lebih cepat dan menghentikan Demon King pertama. Karena jika ia bisa melakukan hal tersebut, si Chen berkata kalau dia pasti tidak akan kehilangan semua orang secepat seperti yang sekarang. Di tempat dan waktu yang berbeda, terlihat seseorang perlahan membuka matanya, dan ternyata itu adalah si Chen yang belum mendapatkan kekuatan seperti di kehidupannya yang dulu. Dia yang terbangun dari tidurnya pun merasa heran, karena seharusnya ia mati setelah melawan Demon King Lan Yu dan menggunakan skill ultimate-nya itu. Dia malah terbangun di sebuah ruangan UKS di sebuah kampus. Si Chen yang kebingungan pun mencoba melihat keluar lewat jendela ruangan UKS di sebuah kampus itu, dan melihat orang-orang masih dengan tenang dan berjalan di tempat tersebut. Setelah cukup lama membaca situasi yang sedang ia alami itu, akhirnya si Chen pun menerima kenyataannya itu, kalau dia telah kembali ke 10 tahun yang lalu saat dirinya masih berkuliah, dan di dalam kebingungannya itu, tak berselang lama sebuah sistem pun muncul dengan memberitahukan, kalau Power of Gluttony, integrasinya sudah selesai. Di hari tersebut, tepatnya di tanggal 16 Mei tahun 2157,
Itu adalah 3 tahun sebelum Demon King turun untuk menginvasi dunia manusia. Dan 3 tahun dari sekarang, tepatnya di tahun 2160, Demon King pertama yang bernama Wrath akan turun, sekaligus dia adalah Demon King yang pertama membuka Gate of Hell, yang mengakibatkan Demon King yang lain mengikutinya ke dunia manusia satu persatu. Dan itulah titik awal penghancuran total, sekaligus alasan si Chen kehilangan segalanya. Namun karena dia sudah kembali dan mengetahui segala hal yang akan terjadi, asalkan dirinya bisa mengalahkan Demon King pertama yang muncul itu, si Chen berkata kalau dia bisa mencegah pembukaan Gate of Hell dan memiliki kesempatan untuk mengubah semuanya. Dengan pemberitahuan sistem yang muncul di beberapa waktu sebelumnya, si Chen pun mencoba melihatnya kembali serta bertanya-tanya, apa interface Power of Gluttony tersebut, dan tak berselang lama, pemberitahuan sistem itu pun berubah menampilkan data dirinya seperti game yang pernah ia mainkan, dan melihat semua atribut yang ia miliki sekarang, si Chen pun merasa kebingungan, karena di kehidupannya yang dulu, dia belum pernah mengalami hal tersebut, karena dulu, dia hanya bertarung menggunakan kekuatan Awakening. Diketahui, hanya ada 1 dari 10.000 orang di dunia yang bisa menjadi Awakening, dan sekolah tempatnya ia belajar sekarang, hanya merekrut para Awakening berpotensi saja, dan sayang sekali di kehidupan sebelumnya, si Chen gagal Awaken selama ia masih berkuliah, dan selama 4 tahun penuh itu, dirinya berada di tempat paling bawah rantai makanan, yang hal tersebut bisa siapapun mendatangi dan menendangnya, yang hal tersebut pun membuat si Chen akhirnya sadar, kenapa dirinya bisa terbangun di UKS kampusnya itu. Ketika ia melihat panel sistem yang memberitahukan kalau dirinya telah awakening sebagai assassin bertipe lightning, meski kemampuan itu adalah kemampuan yang ia dapatkan di kehidupannya yang dulu, si Chen merasa terkejut. Karena kemampuan tersebut adalah kemampuan yang seharusnya belum bisa ia dapatkan di waktu yang sekarang. Dan karena ia sudah lebih awal mendapatkan kemampuan tersebut, si Chen pun bertanya-tanya, apakah kemampuan itu telah diturunkan dari kehidupannya yang sebelumnya. Dengan kemampuan yang sudah ia dapatkan itu, si Chen pun mencoba untuk mengecek dan menggunakan kemampuan tersebut. Namun sebelum ia menggunakannya, seseorang pun datang, dan ternyata itu adalah temannya yang bernama Ma Long, yang mempunyai kemampuan Flower Chanter dengan rank di tingkatan E. Ma Long yang melihat si Chen sudah sadarkan diri, dia pun lalu menghampirinya dan bertanya tentang keadaannya itu, dan sambil melihat ke panel sistemnya itu, si Chen berkata kalau dia sudah merasa baikan serta akhirnya mengetahui sesuatu hal. Kalau panel sistem yang mengambang di depannya itu hanya dia seorang yang bisa melihat panel sistem tersebut. Diketahui, Ma Long adalah teman sekamar dari si Chen selagi menempuh pembelajaran perkuliahannya itu, dan meskipun Ma Long sudah awakening saat kuliah, Ma Long hanya berada di tingkatan bawah, dan di kehidupan si Chen sebelumnya, Ma Long dibunuh secara tragis pada hari ketiga turunnya Demon King. Namun untuk di kehidupannya yang sekarang, Ma Long yang berdiri di hadapannya dengan penuh perhatian, si Chen berkata kalau dia akan menjaga teman baiknya itu. Dengan ujian rank yang akan dilakukan di hari esok, melihat kondisi si Chen sudah terlihat membaik, Ma Long pun menyeret si Chen untuk kembali dan mempersiapkan diri untuk ujian rank tersebut. Dan meski si Chen belum awakening menurutnya itu, Ma Long berkata kalau itu tetap penting bagi evaluasi kelulusan untuk temannya tersebut, yang tanpa sepengetahuannya, kalau si Chen sudah awakening dan mempunyai kemampuan dari assassin bertipe lightning. Di perjalanan mereka kembali, si Chen melihat situasi di sekitarnya pun berkata, kalau dia sudah lama tidak melihat begitu banyak orang yang berkeliaran, dan melihat kondisinya itu, dia pun teringat di kehidupannya yang dulu. Kalau dia tidak melakukan apapun di kehidupannya yang sekarang, masa depan suram itu pun akan segera datang kembali. Dan untuk menghindari hal tersebut, si Chen berkata kalau dia harus sesegera mungkin bertindak dan meningkatkan levelnya itu. Di zaman yang sekarang,
Hanya ada satu cara bagi orang-orang yang sudah awaken untuk naik level adalah dengan cara membunuh monster di sarang iblis. Namun hampir semua sarang iblis dimonopoli oleh guild besar, yang mengakibatkan orang luar tidak ada kesempatan untuk naik level. Melihat statnya yang ia miliki saat ini, si Chen pun bertanya-tanya, seberapa kuatkah dirinya dibandingkan dengan awakening lain dan monster yang ada di tempatnya itu. Dan untuk membedakan level kekuatan di antara para awakening, pemerintah telah mengklasifikasikan para awakening dan monster ke dalam rank, dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu S, A, B, C, D, dan E. Kebanyakan murid di universitas tetap berada di rank E, dan hanya sedikit jenius atau mereka dengan dukungan guild yang bisa mencapai rank D. Dan meski dirinya bisa mengestimasi berdasarkan pengalamannya itu, si Chen masih merasa penasaran, rank apakah yang akan diperoleh jika dirinya mengambil ujiannya. Namun terlepas dari itu, si Chen merasa yakin, kalau dirinya lebih kuat dari teman baiknya itu. Tak diduga, sebuah lesatan bola pun datang dan menghantam temannya itu, sehingga Ma Long yang terkena bola tersebut tepat di wajahnya. Dia pun tersungkur ke tanah, dan diketahui, itu perbuatan dari seseorang yang sedang duduk dengan gerombolannya di tempat tersebut. Pria tersebut dengan angkuhnya berkata kepada teman-temannya itu, kalau orang yang ia bully adalah dua bocah yang cukup tangguh untuk ia permainkan, dan sudah jelas ia dan teman-temannya itu sedang bermain bola di tempat tersebut. Pria itu pun berkata kepada si Chen serta Ma Long, kenapa mereka tidak membawakannya sebotol minuman, dan Ma Long yang merasa ketakutan, setelah meminta maaf dan berkata kalau dirinya akan membelikan minuman untuk pria tersebut. Pada saat Ma Long akan pergi membelinya, si Chen dengan tegas sambil melihat ke arah mereka, kalau yang seharusnya meminta maaf bukanlah temannya, melainkan para bajingan yang ada di depannya itu. Setelah si Chen berkata kalau orang yang harus meminta maaf adalah orang yang ada di depannya itu, ia pun lalu teringat kenangan lama setelah melihat orang yang melemparkan bola tersebut, dan di waktu itu, terlihat si Chen sedang dibully oleh pria tersebut dan teman-temannya, dan pada saat ia sedang ditenggelamkan kepalanya oleh pria tersebut, Ma Long yang melihat itu yang ketakutan pun hanya bisa terdiam dan meminta gerombolan itu untuk menghentikan tindakan mereka. Namun, pria tersebut berkata, kalau dia melakukan tindakan itu semata-mata hanya untuk membantu si Chen, agar ia bisa dengan cepat untuk awakening. Pada saat pria itu dan teman-temannya terus menenggelamkan si Chen, pria itu dan teman-temannya malah menikmati pembulian yang sedang mereka lakukan, dan pada saat si Chen akan kehilangan kesadarannya, dia dan teman-temannya pun berhenti dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Ma Long yang menghampiri si Chen pun lalu berteriak dan menanyakan keadaannya, dan si Chen yang terduduk lesu karena tindakan pembulian tersebut, samar-samar dia berkata, kenapa mereka tidak pernah melepaskan dia dan temannya itu. Dan pria yang membuli si Chen mendengar perkataannya itu, dia pun mengurungkan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, dan berkata kepada teman-temannya untuk memberikan pelajaran kepada mereka berdua. Kembali ke waktu si Chen yang dengan tegas berkata, kalau yang harus meminta maaf adalah pria tersebut. Pria itu yang terlihat marah pun dengan teman-temannya berjalan menghampiri si Chen sambil memperlihatkan kemampuannya, dan diketahui, dia bernama Gong Cheng, yang memiliki kemampuan Flower Warrior dengan tingkatan rank E. Diketahui, Gong Cheng hanyalah pria yang berani membuli orang lemah hanya karena kakaknya adalah presiden Dewan Pengawas Siswa terkuat. Namun nyatanya, kemampuan yang dimiliki Gong Cheng tidaklah terlalu hebat, dan kejadian perselisihan mereka yang terjadi di depan orang-orang banyak, hal itu pun membuat perhatian dari orang-orang di sekitar mereka, dan sebagian dari mereka yang menonton perselisihan tersebut, mereka berkata kalau si Chen tidak akan bisa terselamatkan lagi. Karena dengan kemampuannya yang sangat payah, dia akan dihajar habis-habisan oleh Gong Cheng di tempat tersebut. Setelah Gong Cheng tepat berada di depannya si Chen, dengan marah Gong Cheng berkata, apa yang sudah si Chen katakan barusan terhadap dirinya, dan dengan tenang,
Si Chen membalasnya dengan mengatakan, kalau Gong Cheng jangan pernah lagi untuk mengganggu dia dan temannya mulai di detik itu. Gong Cheng yang marah dengan omongan dari si Chen pun mencoba untuk memberikan pelajaran dengan cara memukulnya. Namun sebelum serangan itu mengenainya, dengan santai si Chen memukul tangan dari Gong Cheng yang ia gunakan untuk menyerangnya. Sehingga, Gong Cheng yang terkena pukulan tersebut pun mundur sambil merasakan kesakitan dari tangan kanannya itu. Yang hal tersebut membuat orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut pun terlihat terkejut. Karena menurut mereka yang mereka ketahui kalau si Chen belum sama sekali awakening, bisa dengan mudahnya membalas pukulan dari Gong Cheng. Gong Cheng yang merasa marah karena si Chen berani memukulnya pun mulai menggunakan kemampuan yang ia miliki. Dan di sisi si Chen, dia yang sudah mendapatkan kemampuan assassin bertipe lightning pun lalu menggunakan kemampuan tersebut untuk mengetesnya. Dan setelah berganti menggunakan kemampuannya itu, hal itu pun membuat Ma Long terlihat terkejut, karena tanpa sepengetahuannya, si Chen ternyata sudah awakening. Dengan menyuruh Gong Cheng untuk maju menyerangnya seakan-akan si Chen sedang meremehkannya, Gong Cheng yang terpancing pun lalu menggunakan kemampuannya yang bernama Indestructible Demon Armor, dan dengan tubuhnya serta tangannya yang seperti dilapisi oleh armor batu yang meruncing, Gong Cheng pun langsung bergerak ke arah si Chen untuk melancarkan serangannya itu. Sebelum Gong Cheng mendekat dan melancarkan serangannya, si Chen yang bergerak dengan sangat cepat, dia pun terlebih dahulu menghampiri Gong Cheng dan langsung mendaratkan pukulan yang tepat mengarah ke wajahnya itu. Sehingga, Gong Cheng yang terkena serangan tersebut pun terlempar jauh ke belakang. Yang hal tersebut membuat orang-orang yang melihat itu pun terkejut. Karena hanya dengan satu serangan saja, si Chen dengan mudah menjatuhkan Gong Cheng yang mereka anggap lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Di sisi Gong Cheng, dia yang merasa terhina oleh si Chen pun lalu menyuruh teman-temannya atau mungkin para bawahannya untuk menyerang si Chen. Namun, bawahannya itu merasa sangat ketakutan, karena ketika melihat si Chen yang akan ia lawan, bukanlah sesosok manusia, melainkan sesosok demon yang haus dengan darah mangsanya. Karena para bawahannya tidak bisa diandalkan sama sekali, Gong Cheng pun mencoba menyerang si Chen seorang diri. Dan pada saat akan melancarkan pukulannya dengan menggunakan tangan kirinya itu, si Chen dengan mudah bisa menghalau serangan tersebut dengan cara meraih tangan yang digunakan Gong Cheng untuk menyerangnya. Dan setelah meremasnya sambil mengumpulkan kekuatan di tangan kirinya untuk menyerang balik, Gong Cheng yang tak bisa berbuat apa-apa karena merasa sakit akibat cengkeraman tersebut, dia pun hanya bisa pasrah dan menerima serangan beruntun dari si Chen. Dan dengan serangan terakhir dengan tamparan yang kuat tepat di mukanya Gong Cheng. Gong Cheng yang menerima serangan tersebut pun terhempas ke dinding di belakang para bawahannya. Yang hal itu pun membuat Gong Cheng tak berdaya sama sekali. Sementara temannya yang terduduk karena terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh si Chen. Di sisi si Chen, dia yang melihat ke panel statnya pun lalu berkata dalam hatinya, kalau sekarang dia bisa sedikit menyimpulkan secara kasar dengan apa yang telah ia ketahui. Pertama, sama seperti sebelumnya, dirinya bisa berganti ke bentuk elektrik assassin kapanpun yang ia inginkan. Dan kedua, meskipun level sistemnya masih level 1, seperti dugaannya, bentuk biasanya sudah cukup untuk melawan awakening level bawah, yang artinya kelasnya yang sekarang lebih tinggi daripada rank E. Namun meski begitu, kelasnya itu masihlah belum jelas sama sekali. Si Chen yang merasa kalau masih ada satu masalah dari pencapaian panel statnya itu. Meski dia berhasil mengalahkan Gong Cheng dalam pertarungan tersebut, panel statnya itu sama sekali tidak menampilkan perubahan sama sekali. Dan si Chen yang merasa kalau dengan cara bisa ia pakai di kehidupannya yang dulu bisa mengubah perubahan statnya itu, dia pun lalu menciptakan sebuah belati dari teknik lightningnya, dan pada saat ia berjalan menghampiri Gong Cheng yang sudah tidak berdaya, Ma Long selaku temannya serta orang-orang yang sedang melihat tindakannya itu, mereka pun terlihat mulai merasa panik, karena mereka berpikir, kalau si Chen akan membunuh Gong Chen di tempat tersebut,
dan pemikiran mereka pun sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh si Chen. Karena ia anggap, untuk mendapatkan XP agar bisa menaikkan statnya itu, dia harus membunuh mangsanya tersebut. Mengira kalau si Chen akan membunuh Gong Cheng di tempat tersebut, tak berselang lama seorang gadis pun datang dan mengingatkan si Chen kalau di tempatnya sekarang adalah wilayah sekolah yang mempunyai peraturan ketat. Dan meski Gong Cheng yang pertama kali berbuat salah kepada si Chen, tapi hukuman yang akan dilakukan oleh si Chen menurutnya terlalu berlebihan. Dan diketahui, gadis itu bernama Ling Yu, yang menjabat sebagai wakil presiden dari Dewan Pengawas Siswa. Setelah Ling Yu sambil tersenyum berkata kalau Gong Cheng tidak akan berani lagi membuat masalah kepada si Chen pun lalu melepaskan cengkramannya, dan si Chen yang melihat ke arah Ling Yu, dia pun bertanya-tanya, apakah Dewan Pengawas Siswa benar-benar akan ikut campur dan melindungi Gong Cheng, walaupun sebenarnya ia tidak berencana melakukan apapun terhadap Gong Cheng. Namun jika orang seperti Gong Cheng dibiarkan terus seperti itu, si Chen beranggapan kalau dia cuma akan terus mengganggu orang-orang yang ia anggap lemah dibandingkan dengan dirinya. Di sisi para bawahan Gong Cheng yang sedang bersembunyi di balik tembok, karena ketakutan pun berkata, kalau ekspresi yang diperlihatkan oleh si Chen sangatlah menakutkan. Dan setelah melihat kemampuannya itu, mereka berdua pun berkata, kalau mereka tidak akan pernah lagi untuk mengganggu si Chen dan orang-orang yang ada di dekatnya. Dan di sisi Ling Yu, sambil melihat ke arah si Chen yang meninggalkan tempat tersebut, dia pun tersenyum, seolah-olah menandakan, kalau dia mulai tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh si Chen. Hari pun sudah berganti malam. Di dalam ruangan asrama si Chen dan Ma Long, terlihat Ma Long sedang menceritakan kejadian di siang hari kepada teman sekamar mereka yang lain. Meski ia sudah menceritakan semuanya tentang si Chen yang berhasil mengalahkan Gong Cheng dengan menggunakan kemampuan Lightning Assassin, temannya itu yang bernama Xiang Zuo yang mempunyai kemampuan Necklace Mage dengan peringkat rank E pun hanya meresponnya dengan santai, dan kemudian mengingatkan Ma Long, jika si Chen sekuat itu, apakah dia masih harus untuk berlari seperti apa yang dikatakan Ma Long tersebut? Karena kalau jika emang benar soal omongan Ma Long itu, tidak mungkin seorang Awakening masih membutuhkan latihan fisik dasar seperti yang dikatakan oleh Ma Long tersebut. Teman sekamarnya yang lain yang bernama Xiang Yu dengan kemampuan Flower Chanter dengan peringkat rank E. Dia yang mendengar perkataan Ma Long pun berkata, kalau kepala Ma Long sepertinya sudah semakin parah saja. Dan di sisi Xiang Zuo yang tidak percaya sama sekali dengan perkataan Ma Long tersebut, dia pun menjelaskan hal yang penting di antara mereka berempat. Kalau faktanya mereka ditempatkan satu kamar di tempat tersebut, itu karena ranking mereka berada di 4 terbawah, dan dirinya yang berada di peringkat keempat dari bawah yang mengartikan kalau dirinya adalah nomor 1 di kamar tersebut, dan sebagai satu-satunya kelas combat Necklace Mage di ruangan itu, Xiang Zuo berkata kepada Ma Long untuk menghormatinya, karena Ma Long dan si Chen yang ia anggap sebagai seorang sampah, dia beranggapan kalau mereka berdua hanya bisa menjadi support saja bagi dirinya. Dia yang menyombongkan dirinya dengan cara memperlihatkan otot tangannya, dia berkata kalau si Chen yang ia anggap bocah dengan kemampuan yang sangat lemah, mustahil menjadi seorang Awakening bertipe Lightning Assassin, dan Xiang Zuo yang merasa kalau dia mulai bertambah kuat, dia beranggapan kalau dia mungkin bisa bergabung ke klub para Awakening. Dan sementara di sisi Xiang Yu yang tidak menghiraukan obrolan teman-temannya itu, dia berkata kalau di esok hari tepat di tes final rank sebelum evaluasi kelulusan, apa yang sudah dikatakan oleh Ma Long akan terlihat jelas. Apakah omongannya itu sebuah fakta, atau mungkin itu adalah sebuah kebohongan belaka. Di tempat lain yang terdapat training Demon Lair berperingkat E, muncullah seorang pria yang diikuti oleh Ling Yu, dan ternyata, itu adalah Gong Ting selaku Presiden Dewan Pengawas Siswa, serta juga saudara dari Gong Cheng yang dihajar oleh si Chen di beberapa waktu yang lalu. Setelah berkata kepada para bawahannya kalau latihan yang sedang ia lakukan akan ia akhiri, sebelum meninggalkan tempat tersebut,
Gong Ting yang melihat saudaranya di sisi lain yang sudah babak belur pun lalu berkata apa yang sedang saudaranya itu lakukan di tempat tersebut, dan Gong Cheng yang terlihat marah pun berkata kepada saudaranya itu, jika kakaknya tidak mengurus masalah yang ia hadapi. Gong Cheng berkata kalau dia tidak akan bisa tidur dengan tenang, dan melihat si Chen yang sudah mempermalukan dirinya selaku adik Gong Ting di depan banyak orang, Gong Cheng berkata kalau si Chen sudah jelas tidak menaruh hormat kepada kakaknya itu. Dan karena perkataan adiknya itu, dia pun menyetujuinya kemudian berkata, kalau dia akan menanganinya untuk adiknya tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, di sebuah ruangan terlihat Gong Ting dan Ling Yu sedang sarapan di hari tersebut, dan di waktu itu, Ling Yu lalu bertanya kepada Gong Ting, apa yang akan Gong Ting rencanakan untuk menangani masalah adiknya tersebut? Dan Gong Ting pun berkata, kalau itu hanya masalah sepele saja. Namun terlepas dari itu, Gong Ting yang sedikit penasaran tentang pria yang menghajar adiknya itu, dia pun bertanya seberapa kuatkah si Cheng menurut Ling Yu, dan Ling Yu pun berkata, mengingat kekuatan dan ranking semua orang di sekolah mereka kurang dari 10 orang di seluruh sekolah yang mencapai rank D. Ditambah Gong Ting sudah merekrut semuanya ke dalam klub di bawah naungannya, dengan para awakening yang lain yang tidak punya kesempatan untuk mengakses Demon Lair untuk meningkatkan kekuatan dan rank mereka seperti Gong Ting. Ling Yu berkata kalau si Chen hanyalah awakening biasa saja. Namun di balik ucapannya itu, tersilat kebohongan sedang Ling Yu sembunyikan dari Gong Ting. Di sisi lain tepatnya di lapangan olahraga sekolah, terlihat si Chen sedang berlari untuk melatih fisiknya sambil membawa beban seberat 100 kg di punggungnya itu. Ditambah dengan guyuran hujan yang sangat deras membasahi sekujur tubuhnya itu. Dengan latihan tersebut, si Chen mencoba untuk meningkatkan kualitas fisiknya. Karena, hanya dengan tubuh yang kuat yang dimiliki oleh seorang awakening bisa memanfaatkan dan melepaskan kekuatan kelas yang ekstrim. Namun meski begitu, latihan yang ia lakukan masihlah jauh dari cukup untuk memperoleh pencapaiannya itu. Pada tahun 2160, Demon King Urat meninggalkan Demon Lair dan turun ke dunia manusia. Dalam waktu singkat, dia membantai manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Di waktu tersebut, satu-satunya keluarga si Chen yaitu adiknya, dia mati karena invasi Demon King tersebut. Dan juga karena Demon King Urat itu yang membuka Gate of Hell yang mengakibatkan Demon King yang lain memasuki dunia manusia. Hal itu pun mengakibatkan awalnya kehancuran total bagi umat manusia. Untuk mencegah hal itu, si Chen pun berencana untuk menyelesaikan tujuan pertamanya dengan sempurna, yaitu membunuh Demon King Urat sebagai awal dari semua kehancuran. Dan dengan waktu yang masih tersisa selama 3 tahun sebelum Demon King pertama itu muncul, dengan kuatnya kekuatan yang dimiliki oleh Demon King pertama, si Chen bertekad untuk secepat mungkin meningkatkan kekuatannya itu. Tak berselang lama, sebuah panggilan pun datang, dan setelah melihat panggilan itu dari adiknya yang diketahui dia bernama Xiao Yun, setelah mengangkat panggilan itu, adiknya pun meminta maaf kepada kakaknya yang terus meneleponnya, karena ia sedang mengikuti kompetisi dan tidak bisa mengangkat panggilan dari kakaknya tersebut. Kemudian, Xiao Yun lalu menyampaikan sesuatu hal kepada si Chen, jika dirinya memenangkan kompetisi itu dan mendapatkan hadiahnya. Xiao Yun berkata kalau masalah sewa akan bisa terselesaikan. Di waktu si Chen mendengarkan perkataan dan suara dari adiknya itu, dia pun teringat di masa-masa penuh kehancuran di kehidupannya yang dulu. Di waktu itu, si Chen tanpa henti terus berdoa dan meminta bisakah semuanya dimulai dari awal lagi. Dan sekarang setelah ia kembali lagi dan mendapatkan kesempatan untuk merubah nasib bagi umat manusia, meskipun dirinya harus membayar dengan semua yang ia miliki, meskipun jika dirinya harus jatuh ke neraka yang tanpa ujung, si Chen berkata kalau dia akan mengorbankan semuanya demi melihat adiknya bahagia. Setelah panggilan itu sudah berakhir, si Chen yang tak punya waktu untuk bermalas-malasan pun melanjutkan latihannya.
dan setelah menghabiskan 8 jam berlatih dan kembali ke asramanya, si Chen pun lalu membersihkan diri sebelum ia mengistirahatkan tubuhnya itu. Dan di waktu tersebut, si Chen merasa kalau dia sudah sedikit beradaptasi dengan tubuh yang belum mempunyai kekuatan yang besar seperti di kehidupannya yang dulu. Dan meski kekuatan fisiknya masihlah lemah, di umurnya yang masih muda, si Chen merasa kalau dia akan bisa melampaui kekuatan dari tubuh sebelum ia regresi. Setelah selesai mandi, si Chen lalu mencoba memikirkan masalah paling penting untuk dirinya itu agar bisa masuk ke Demon Lair untuk menaikkan levelnya tersebut. Karena kalau dirinya tidak mempunyai kekuasaan atau uang yang sangat banyak, dirinya tidak bisa memasuki Demon Lair tersebut yang sudah dimonopoli oleh guild-guild besar. Dan pada saat ia sedang memikirkan bagaimana cara ia bisa melawan monster serta apa kegunaan dari kemampuan Power of Gluttony yang ia dapatkan, pada saat ia tertidur lelap, setelah sistem booting dari sistem kemampuan Gluttony itu sudah terisi penuh, si Chen pun terbangun di sebuah tempat yang belum diketahui. Dan si Chen yang berhasil mendarat di tempat tersebut dan melihat sebuah menara besar di depannya itu. Dia pun kebingungan dan bertanya-tanya, tempat apa yang sudah ia masuki itu. Setelah memasuki tempat tersebut, tak berselang lama gerombolan monster pun muncul. Dan ternyata, itu adalah Deathhound tingkatan di rank E dengan bertipe Cloud Warrior, dan si Chen yang melihat itu, dia yang berganti ke mode pertarungan dengan menggunakan tipe Lightning Assassin-nya. Dia pun bertanya-tanya, apakah ia sedang berada di dalam Demon Lair? Dan si Chen yang masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi kepadanya itu, untuk mencari kebenarannya, si Chen berkata kalau dia harus mengurus monster-monster yang ada di depannya itu. Pada saat gerombolan monster itu bergerak untuk menyerang si Chen dengan gerakan cepatnya pun terlebih dahulu menyerang mereka dengan belati dari kemampuan lightning-nya. Dan setelah membunuh salah satu dari monster tersebut, pemberitahuan sistem pun muncul dengan memberitahukan kalau si Chen telah mendapatkan Death Forest sebanyak 3 buah. Dengan kemampuannya yang sekarang, si Chen merasa kalau melawan monster tingkatan rank E benar-benar terasa sangat mudah. Dan setelah membunuh beberapa dari monster-monster tersebut serta mendapatkan beberapa Death Forest dari jarahan monster yang telah ia musnahkan, setelah mendapatkan peningkatan XP pun tak berselang lama pemberitahuan sistem muncul dan menyampaikan kalau kemampuan Lightning Assassin yang ia gunakan telah naik level ke level 2. Dengan kemampuannya yang bisa ia tingkatkan di tempat tersebut, si Chen pun merasa senang, karena tidak hanya mendapatkan jarahan dari para monster yang ia bunuh, serta juga bisa meningkatkan kemampuan yang ia miliki. Si Chen secara kebetulan pun mendapatkan Demon Lair yang bisa ia gunakan untuk solo raid. Tak berselang lama, bos dari monster tersebut pun datang dari arah belakangnya, dan si Chen yang menyadari hal tersebut, sambil menyerang bos monster itu, dia berkata kalau dia akan menggunakan tempat tersebut dengan benar untuk mengetes batasannya, dan setelah berhasil membunuh bos monster tersebut, dengan XP yang berlipat ganda yang ia dapatkan itu, serta mendapatkan 18 Death Forest Fang dan Death Forest Crystal dari jarahan membunuh bos monster tersebut, si Chen pun mendapatkan kenaikan level dari kemampuan Lightning Assassin-nya itu. Pada saat melihat ke arah mayat bos monster tersebut, si Chen pun terlihat kebingungan, karena di atas mayat bos itu terlihat panel sistem yang memberitahukan kalau mayat bos tersebut bisa dimakan, dan si Chen yang menyadari kalau itu ditujukan kepada kemampuan glutoninya. Ketika tangan kanannya diarahkan ke mayat monster tersebut, muncul sebuah cahaya dan langsung melahap mayat dari bos monster itu. Dan setelah berhasil melahapnya, si Chen pun mendapatkan kartu dari monster tersebut, yang bisa ia gunakan menjadi kemampuan baru seperti kemampuan Lightning Assassin-nya. Dengan melihat apa yang sudah terjadi, si Chen pun teringat dengan Demon King Lan Yu di kehidupannya yang dulu, karena kemampuan penyerapannya, sama persis seperti Demon King Lan Yu gunakan ketika akan melahapnya, dan dengan kemampuan The Power of Gluttony yang dimiliki oleh Demon King Lan Yu menjadi miliknya itu, si Chen hanya bisa diam membatu,
karena ia masih tidak bisa mencerna apa yang sudah terjadi. Diketahui, kelas terakhir dengan kekuatan dan kelemahan tetap, seseorang hanya bisa menguasai satu kelas. Itu adalah aturan yang tidak bisa diubah sama sekali. Namun sekarang dengan kemampuan glutoninya, si Chen bisa menguasai dua kelas sekaligus. Atau mungkin jika si Chen bisa menyerap monster bertipe yang berbeda, si Chen merasa kalau dia bisa menguasai semua kelas yang ada di dunianya itu. Dengan jackpot mendapatkan kemampuan tersebut, si Chen yang melihat ke arah menara pun bertanya-tanya, apa sebenarnya Demonic Tower yang ada di depannya itu? Dan tak berselang lama, sebuah tekanan besar pun muncul, yang membuat si Chen mulai merasa panik. Tekanan tersebut yang diakibatkan oleh kehadiran sesosok monster yang muncul di depan tower di depan si Chen. Monster itu sambil memegang dua pedang besarnya itu pun lalu berkata kepada si Chen, kalau dia sudah lama menunggu kehadiran si Chen di tempat tersebut, dan tanpa basa-basi, monster itu langsung menyerang si Chen yang mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Si Chen yang berhasil menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke belakang, dia pun berkata dalam hatinya, kalau sesuai dengan pemerintah yang meranking Awakening dan Monster berdasarkan kekuatan tempur mereka dari yang terbawah di rank E ke tertinggi ke rank S, di kehidupannya yang dulu, si Chen nyaris mati untuk sampai mencapai tingkatan rank ke S, dan sekarang, kekuatan tempurnya berada di rank D, dan dengan perbedaan level yang sangat jauh dengan bos monster yang ada di depannya dengan tingkatan rank di S, si Chen berkata, kalau dia pasti akan dibantai oleh bos monster tersebut. Meski awalnya si Chen merasa beruntung karena bisa datang ke tempat tersebut untuk meningkatkan levelnya, melihat monster yang sekarang ia hadapi, si Chen pun mulai mempertanyakan tempat tersebut, kenapa ia bisa datang ke tempat semengerikan itu. Dan ketika si Chen bertanya-tanya kenapa bos monster itu bisa mengetahui namanya itu, tak diduga bos monster itu sudah bergerak cepat dan berada di belakangnya. Namun meski begitu, setiap si Chen saling bertukar serangan dan bos monster itu punya banyak kesempatan untuk membunuhnya. Setiap serangan dari bos monster tersebut terhindar dari organ vitalnya, yang hal itu membuat si Chen merasa bingung. Bos monster itu pun lalu bertanya kepada si Chen, apakah dia masih sanggup untuk bertarung? Dan setelah melihat si Chen bangkit kembali, bos monster itu lalu melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, kalau si Chen sebaiknya pikirkan kembali pilihan yang akan ia berikan kepadanya, apakah si Chen mau tinggal di tempat tersebut dan menjaga Demonic Tower bersama dengannya, karena menurut bos monster tersebut, itu akan menjadi kesempatan yang langka bagi dirinya. Si Chen dengan tegas berkata, kalau tak peduli apa mau dari bos monster yang ada di depannya itu, si Chen berkata kalau dia tidak akan tinggal di lubang neraka seperti itu. Dan karena ucapannya itu, hanya dengan sekali tebasan aura yang diayunkan oleh bos monster itu, serangan itu berhasil melukai tangan kiri dari si Chen, dan sambil menghunuskan pedang besarnya, bos monster itu berkata kepada si Chen, apakah si Chen berpikir kalau dirinya tidak berani membunuhnya di tempat tersebut, karena hanya si Chen lah seorang yang mampu datang ke tempat tersebut? Bos itu berkata kalau itulah alasannya kenapa dirinya bersabar pada saat melawan si Chen. Setelah menyerap para roh dari monster yang dibunuh oleh si Chen yang membuatnya bisa meningkatkan kekuatan serta staminanya, bos monster itu yang mulai serius dan memperlihatkan kekuatan besarnya itu, dia pun bertanya untuk yang terakhir kalinya, apakah si Chen mau tinggal di tempat tersebut, atau dihancurkan dengan berkeping-keping oleh kekuatan yang ia miliki itu. Setelah mengeluarkan dan menggunakan kemampuan Lightning Assassin-nya, si Chen berkata kalau dia memilih untuk membunuh monster tersebut, dan dengan cepat, si Chen lalu menerjang ke arah bos monster itu, dan dengan pilihan gilanya itu menurut bos monster tersebut, dengan mengarahkan pedang besarnya ke arah si Chen, batu-batu yang melayang di sekitarnya pun langsung melesat dengan cepat ke arah si Chen. Namun dengan gesit, si Chen bisa menghindari batu-batu yang mengarah ke arahnya. Setelah jarak mereka mulai mendekat, si Chen yang melihat bos monster itu akan melancarkan serangannya,
Si Chen yang sudah melihat serangan bos monster itu pada saat bertukar serangan, si Chen menyadari suatu hal. Kalau setiap ayunan yang dilakukan oleh bos monster tersebut, bos monster itu membutuhkan waktu 0,4 detik untuk mengangkat pedangnya kembali, dengan memanfaatkan momen tersebut untuk mengobservasi sudut pergelangan tangan dari monster itu. Si Chen pun berhasil memprediksi jalur serangan dan menghindari serangan tersebut. Setelah berhasil menghindari serangan tersebut, si Chen yang mempunyai 0,2 detik untuk menyerang balik pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan dengan serangannya itu, si Chen berhasil mendaratkan serangan telak kepada bos monster tersebut yang tepat diarahkan ke arah jantungnya itu. Dengan serangan Lightning Blade-nya yang menghasilkan kritikal kepada target yang terkena serangannya itu, meskipun skillnya yang berada di rank D tidak bisa membunuh monster rank S, serangan penuhnya itu bisa menimbulkan efek paralisis yang membuat bos monster itu tidak bisa bergerak beberapa detik. Dan dengan kesempatan sedikit itu, si Chen yang menggunakan skill Lightning God pun lalu bergerak cepat ke arah cahaya putih untuk melarikan diri. Karena ia merasa, kalau cahaya itu adalah pintu untuk kembali ke dunia aslinya. Sebelum si Chen bisa meraih cahaya tersebut, tak diduga cahaya itu pun menghilang. Dan setelah bos monster itu bisa bergerak kembali dan muncul di belakang si Chen, ternyata cahaya itu adalah ilusi yang dibuat oleh bos monster tersebut, dan setelah berkata kalau tempat tersebut bukanlah Demon Lair serta memberikan apresiasi kepada si Chen karena bisa dengan cepat mengetahui celah serangannya, bos monster itu pun lalu menampilkan wujud aslinya, dan diketahui, dia bernama Purgatory Raksasa, dengan tingkatan rank S sebagai 1 Star Warrior, yang hal itu pun membuat si Chen merasa terkejut. Karena penampilan dari monster tersebut pernah ia lihat saat bertarung dengan Demon King Lanyu di kehidupannya yang dulu. Si Chen yang terkejut dengan bos monster itu yang pernah ia lihat dengan kedua matanya sendiri di dalam diri Demon King Lanyu di kehidupannya yang dulu. Di waktu itu, si Chen selama pertarungan dengan Demon King Lanyu dengan seorang diri, Demon King Lanyu dengan mudah bisa berubah menjadi beberapa kelas high rank. Dan selama pertarungan itu, si Chen persis mengingat semua bentuk dari Demon King Lanyu itu. Dan di antara banyaknya wujud yang Demon King Lanyu tunjukkan, salah satu dari wujud itu sama persis dengan bos monster yang saat ini sedang si Chen lawan. Dengan fakta tersebut, si Chen pun lalu mencoba menyimpulkan, apakah artinya itu kalau monster yang ada di depannya itu telah diserap oleh power of gluttony yang dimiliki oleh Demon King Lanyu? Dan dengan satu rahasia yang sudah terungkap itu, si Chen pun mengasumsikan, kalau tempat yang sekarang ia datangi sebenarnya berada di dalam dirinya. Bos monster itu yang mendengar perkataan si Chen tersebut, dia pun menyeringai kemudian berkata, kalau tidak hanya mental yang dimiliki si Chen yang sangat menakjubkan, tetapi juga otak yang dimiliki oleh si Chen cukup hebat karena bisa memikirkan hal tersebut, dan karena kemampuannya itu, bos monster itu pun berkata kepada si Chen, kalau dirinya sudah membuktikan, kalau ia memang layak mendapatkan semua yang ada di tempat tersebut. Bos monster itu pun lalu mengeluarkan sebuah kunci yang bernama Key of the Void, yang kegunaan kunci tersebut adalah alat satu-satunya yang bisa digunakan untuk membuka Gate of the Demonic Tower. Dan setelah menunjukkan kunci itu kepada si Chen, bos monster itu berkata, kalau dulu Demon King Lanyu sudah menyerap banyak demon ganas yang tak terhitung jumlahnya, dan yang terkuat di antara mereka sudah disegel di tower tersebut. Dan kemudian, bos monster itu lalu memberikan kunci tersebut kepada si Chen sambil berkata, kalau si Chen harus bisa menyerap mereka dan menjadikan mereka bahan bakarnya untuk tumbuh menjadi lebih kuat lagi. Setelah mendapatkan kunci tersebut, si Chen pun lalu bertanya kepada bos monster itu, kenapa dirinya memberikan kunci tersebut yang secara tidak langsung telah membantunya untuk menjadi lebih kuat, dan bos monster itu pun lalu menjawabnya dengan mengatakan, bahkan kalau mereka yang dianggap ras iblis yang identik dengan kehancuran, bos monster itu berkata kalau di antara mereka tetap ada yang baik dan juga yang buruk, dan salah satunya adalah dia.
Karena Demon King Lan Yu telah membantai seluruh kaumnya demi memuaskan nafsu pribadinya, bos monster itu berkata kalau dia hanya ingin membalaskan dendamnya itu yang sudah ia pendam sejak lama, dan meski pembalasan dendamnya itu harus lewat si Chen, bos monster itu berkata kalau dia dengan senang hati akan mengorbankan dirinya itu. Bos monster itu yang mulai perlahan-lahan menghilang, dia berkata kalau apa yang dikatakan orang yang ia kenal ternyata memanglah benar. Kalau si Chen lah satu-satunya orang yang bisa membalaskan kekejaman dari Demon King Lan Yu. Dan si Chen yang mendengar itu, dia pun bertanya tentang orang yang disebutkan oleh bos monster tersebut. Namun bos monster itu tidak bisa memberitahunya, dan menyuruh si Chen untuk mencari jawabannya sendiri di dalam tower yang ada di belakangnya. Karena, apa yang dicari oleh si Chen ada di dalam tower tersebut. Sebelum bos monster itu menghilang, dia meminta kepada si Chen untuk mengambil kekuatannya dan membuat Demon King Lan Yu untuk membayar perbuatannya yang telah memusnahkan kaumnya itu. Dan mulai di detik itu, bos monster itu berkata kalau si Chen harus jadi tak terkalahkan, dan menyuruhnya untuk membuka Gates of the Demonic Tower untuk menyerap semua yang ada di dalam tower tersebut. Namun untuk menjadikan mereka menjadi kekuatan yang bisa digunakan oleh si Chen, bos monster itu berkata kalau demon yang ada di dalam tower tidak akan sebaik yang dilakukannya. Karena, mereka adalah makhluk yang paling ganas dan sadis yang pernah ada. Meski kenyataan itu memang pahit, si Chen harus bisa menahan semuanya, serta juga harus bisa menaklukkan mereka semua, agar si Chen bisa berdiri di puncak dunia, dan sampai di titik akhir yaitu menyerap setiap Demon King yang ada. Dan hanya orang dengan tekad seperti itulah yang berhak mendapatkan kekuatan yang ia berikan kepada si Chen. Setelah bos monster itu menghilang dan berhasil diserap oleh si Chen pun kemudian naik level, serta mendapatkan item yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh bos monster tersebut, yaitu kedua senjata besarnya yang bernama Raksasa Underworld Bond. Dan setelah menanamkan tekad dari bos monster itu ke dalam hatinya, sambil melihat kartu dari bos monster tersebut, si Chen berkata kalau dia pasti akan membalaskan dendamnya itu terhadap Demon King Lan Yu. Dengan berakhirnya percakapan si Chen dan bos monster tersebut, si Chen pun bangun dari tidurnya karena mendengar keributan dari temannya yang menyuruhnya untuk bangun. Karena hari sudah beranjak siang, mereka harus bergegas bersiap-siap untuk menghadiri tes yang akan dilakukan di hari tersebut. Si Chen yang masih merasa bingung karena ia terbangun di asramanya pun melihat ke sekujur tubuhnya itu, dan melihat luka yang ia dapatkan sudah disembuhkan secara total akibat pertarungan dengan bos monster purgatori raksasa. Dia pun bertanya-tanya apakah itu hanya mimpi belaka. Namun setelah melihat kartu dari bos monster itu ada di daftar panel sistem Power of Gluttony, hal itu pun membuktikan kalau yang ia alami bukanlah mimpi. Dan sambil melihat panel statnya itu, si Chen pun bertanya-tanya, di rank berapakah ia sekarang setelah mendapatkan kekuatan barunya itu. Pada saat si Chen yang memikirkan tentang tingkat kekuatannya, tak berselang lama Xiang Zuo memanggilnya dan berkata, kalau semalam ada seseorang yang membual tentangnya, dia bilang kalau si Chen tiba-tiba berubah menjadi kuat, dan sebagai orang terkuat di kamar mereka, Xiang Zuo bertanya kepada si Chen, apakah dirinya ingin mencuri gelarnya itu, dan dengan sombongnya, Xiang Zuo berkata kalau di tes ranking yang akan dilakukan di hari tersebut, si Chen pasti akan tetap di rank yang paling terbawah. Di perjalanan menuju tempat tes ranking yang akan diadakan, Xiang Zuo yang terlihat sedang sarapan dengan sebuah roti pun berkata, kalau kamar mereka yang mungkin seperti sekumpulan pecundang rank E, tapi jangan melupakan suatu hal yang penting, kalau tiap rank dipisahkan menjadi 3 tier, dan melihat mereka bertiga di low rank sedangkan dirinya di mid rank, dengan hanya perbedaan tiap tier saja. Xiang Zuo berkata kalau dia bisa melawan 10 low rank seperti mereka sekaligus. Ma Long yang sudah muak dengan kesombongan dari Xiang Zuo pun lalu berbisik kepada si Chen dengan mengatakan,
kalau si Chen harus mengeluarkan semua kemampuannya dan meraih rank D untuk membungkam kesombongan dari Xiang Zuo. Dan setelah mereka memasuki lapangan tes ranking itu akan diselenggarakan, pada saat melihat semua siswa sudah datang lebih awal dari mereka. Tak berselang lama para bawahan dari Gongcheng muncul dari arah toilet, dan Xiang Zuo yang melihat mereka berjalan ke arahnya, dia pun terlihat mulai merasa panik. Di sisi si Chen, dia yang melihat ke arah mereka pun membuat para antek-antek dari Gongcheng terlihat sangat ketakutan. Dan pada saat mereka memberikan hormat serta memanggil si Chen dengan sebutan bos, Xiang Zuo dan Xiang Yu yang melihat ke arah si Chen pun akhirnya sadar, kalau apa yang dikatakan Ma Long adalah kebenaran. Si Chen yang tak mau menjadi perhatian banyak orang pun lalu meninggalkan mereka. Dan tanpa diduga ada seseorang memanggilnya, dan orang tersebut bernama Jiang Jia sebagai anggota Dewan Pengawas Siswa. Jiang Jia dengan sombongnya berkata, kalau dia mendengar di hari sebelumnya ada seseorang yang terlibat insiden kecil dengan Gongcheng, dan melihat kalau Gongcheng adalah adik dari presidennya, Jiang Jia berkata kalau si Chen tidak akan bisa lolos dengan mudah. Di sisi teman-teman si Chen, mereka yang melihat si Chen didatangi oleh Jiang Jia yang diketahui dia adalah bawahan pribadinya Presiden Dewan Pengawas Siswa dengan rank di tingkatan di D. Mereka pun berkata, kalau si Chen akan mengalami hal yang buruk karena sudah menjadi incaran dari Jiang Jia, dan di sisi Jiang Jia dan si Chen, Jiang Jia pun lalu membisikkan sesuatu dengan mengatakan, kalau indera penciumannya cukup tajam dan bisa mencium orang yang benar-benar kuat dari jarak 1 mil jauhnya, namun melihat si Chen di depannya dan tidak merasakan sesuatu, Jiang Jia berkata kalau si Chen hanyalah seorang sampah yang tercium aroma menjijikan dari pecundang permanen saja. Si Chen yang mendapatkan provokasi dari Jiang Jian pun membalas perkataannya dengan mengatakan, apakah Jiang Jian itu seekor anjing atau sejenisnya? Dan Jiang Jian yang tersulut emosinya pun mencoba untuk memberikan pelajaran kepada si Chen dengan cara memukulnya. Namun sebelum ia melakukan tindakan tersebut, Gong Ting yang datang pun menyuruh Jiang Jian untuk menghentikan tindakannya itu. Karena ia sudah menyelidiki situasi tersebut secara menyeluruh, Gong Ting berkata kalau Gong Cheng selaku adiknya lah pihak yang salah terlebih dahulu. Dan karena hal tersebut, Gong Ting berkata kalau sudah sepantasnya adiknya itu harus membayar harga atas perbuatannya tersebut. Pada saat Gong Ting dan si Chen yang bertatapan satu sama lain, tak berselang lama seseorang pun berkata dengan lantang, kalau evaluasi ranking para murid akan segera dimulai, dan sesuai dengan nomor ID siswa yang terdaftar, pria itu berkata kalau para siswa yang dipanggil sesuai nomor mereka dipersilahkan untuk naik panggung secara tertib. Gong Ting yang mendengar pengumuman itu pun lalu mengajak Jiang Jian untuk pergi dan bersiap untuk evaluasi rankingnya dan kemudian berkata dalam hatinya, kalau setelah melihat langsung si Chen yang ada di depannya, Gong Ting merasa kalau si Chen tidak terlalu mengancam untuk dirinya. Di sisi lain, Ling Yu yang melihat tes evaluasi rank di sebuah gedung dengan seseorang pun ditanya oleh orang tersebut, kenapa Ling Yu sangat tertarik menonton evaluasi rank di hari itu. Dan Ling Yu pun membalasnya dengan mengatakan, jika ada seseorang yang menarik perhatian, dia berkata kalau itu akan sangat menarik. 1 jam kemudian setelah evaluasi rank itu sudah dimulai, akhirnya giliran Xiang Zuo pun dipanggil dan naik panggung untuk mengikuti evaluasi rankingnya itu. Dan dengan layar besar yang terpampang yang menunjukkan deskripsi dari para siswa yang mengikuti evaluasi rank tersebut yang bisa dilihat oleh siswa-siswa yang lain. Xiang Zuo yang menyombongkan dirinya karena ia merasa bisa mendapatkan rank yang lebih tinggi dibandingkan rank dia sebelumnya. Xiang Zuo pun lalu memasuki ruangan tersebut. Di ruangan tersebut, terdapat Demon Core yang bisa menyerap energi dari para siswa, dan setiap peserta yang ingin mengevaluasi ranknya itu, mereka harus melakukan secara individual di dalam sarang iblis yang sudah dirancang khusus dan melepaskan seluruh energi mereka di hadapan Demon Core tersebut,
dan dengan peraturan tersebut, Xiang Zuo pun lalu mengumpulkan semua energinya kemudian melemparkannya ke arah Demon Core yang ada di hadapannya itu. Dan setelah Demon Core itu menyerapnya, Demon Core itu kemudian menyalurkan energi yang terdeteksi melalui kabel ke peralatan eksternal. Dan akhirnya energi tersebut ditampilkan sebagai data di layar besar itu. Xiang Zuo yang sudah mengeluarkan semua energinya dan dianalisa oleh Demon Core tersebut, dia pun tetap saja mendapatkan rank di tingkatan E dengan tier di mid, dan ketika potensialnya belum ditampilkan, hal itu pun membuat Ma Long selaku temannya terlihat gugup serta bertanya-tanya, akan mendapatkan di rank potensi apakah yang Xiang Zuo dapatkan di evaluasi rank di hari tersebut. Diketahui, selain rank dari para siswa, Demon Core tersebut juga dapat mengukur satu data lain, yaitu potensi rank yang akan mengubah masa depan dari para siswa Awakening, serta orang dengan potensi tinggi memiliki peluang besar mendapatkan perhatian dari negara. Dan setelah beberapa saat, potensi rank untuk Xiang Zuo pun akhirnya muncul. Dan ternyata, Xiang Zuo mendapatkan potensi rank di tingkatan C. Xiang Zuo yang mendapatkan mid rank E serta potensi maksimumnya di rank C seperti sebelum ia melakukan tes evaluasi rankingnya itu. Setelah keluar dari ruangan evaluasi tersebut, Xiang Zuo terlihat lesu dan merasa sedih dengan apa yang ia dapatkan itu, karena dia yang merasa kalau kekuatannya sudah meningkat, ternyata rank dan potensinya tidak berubah sama sekali. Xiang Zuo yang terduduk karena hasil buruk yang ia dapatkan pun dihibur oleh Ma Long dengan mengatakan, kalau Xiang Zuo yang mendapatkan pencapaiannya itu, lebih hebat dibandingkan dengan dia dan temannya Xiang Yu, karena mereka masih tetap berada di rank paling bawah. Dan diketahui, Xiang Yu dan Ma Long berada di Elo rank dengan potensi maksimalnya di rank C, dan melihat untuk mencapai rank D sangatlah sulit. Ma Long berkata kalau mungkin di tahun sekarang tidak akan yang mendapatkan rank D. Namun tak berselang lama, sebuah pengumuman pun terdengar, kalau seorang siswa telah mencapai D low rank dengan potensi maksimumnya di rank B. Yang hal itu pun membuat Ma Long dan yang lainnya terkejut. Setelah low rank D sudah tercatat, beberapa waktu kemudian, seorang siswa pun mendapatkan rank yang sama namun potensial ranknya berada di rank A. Dan ternyata siswa itu adalah Jiang Jian, yang hal itu membuat Ma Long beserta teman-temannya yang lain mulai frustasi. Karena setelah Jiang Jian mendapatkan low rank D, itu adalah siswa ke-8 yang sudah mendapatkan rank D di hari tersebut. Para pengawas yang melihat daftar siswa yang sudah mengikuti evaluasi ranking mereka pun salah satu dari mereka berkata kalau di tahun sekarang, sekolah mereka mempunyai banyak talenta di rank D yang sangat menjanjikan. Meskipun yang mendapatkan rank D masih di tier bawah, dia berkata kalau untuk siswa tanpa pengalaman tempur nyata, itu adalah pencapaian yang sangat hebat, dan rekannya pun setuju dengan pendapatnya itu. Karena biasanya, hanya ada 2 atau 3 lulusan per tahun saja yang bisa mencapai di tingkatan rank D. Dan dengan kecepatan tersebut, dia berkata kalau ujian kelulusan tahun ini akan sangat menyenangkan. Pada saat peserta selanjutnya adalah Gongting, para siswa yang lain pun mulai fokus dan membicarakannya. Kalau Gongting yang menjabat sebagai Presiden Dewan Siswa serta Tuan Muda dari Imperial Guild, sosok terpilih dengan tidak terhitung gelarnya. Salah satu siswa berkata kalau dia mendengar tentang Gongting saat mengikuti tes evaluasi ranking 2 tahun yang lalu, kalau Gongting sudah mencapai di tingkatan rank D, dan melihat sejarah rank tertinggi di sekolah mereka adalah di tingkatan mid rank D. Mereka pun mulai penasaran, level apa yang akan Gongting capai di tes evaluasi di hari tersebut. Setelah memasuki ruang tes evaluasi itu, Gongting yang mendekati Demon Core pun lalu mengulurkan tangannya dan kemudian berkata dalam hatinya dengan mengatakan, meski ia bisa menciptakan sensasi terbesar hanya memperlihatkan kekuatan penuh yang ia miliki saat ujian tempur kelulusannya itu. Namun untuk sekarang, Gongting berkata kalau dia harus menahan sebagian kekuatannya untuk tidak menunjukkan kekuatan aslinya itu. Namun meski begitu,
Gong Ting berkata kalau dia akan tetap menjadi yang pertama dalam sejarah sekolah meski mengeluarkan sebagian kekuatannya itu. Setelah menyalurkan sebagian energinya kepada Demon Core yang ada di depannya, dan melihat panel dari informasi, Gong Ting mulai mencatat apa yang akan ia dapatkan. Melihat rank potensi berwarna keemasan, salah satu pengawas yang melihat itu pun terkejut, karena warna itu adalah warna dari rank S. Tepat seperti yang ia pikirkan, Gong Ting pun mendapatkan high rank D dengan potensial di tingkatan rank S, yang hal itu pun membuat kegaduhan di tes evaluasi tersebut. Karena itu adalah pencapaian orang pertama dalam sejarah sekolah mereka. Dan dengan pencapaian yang Gong Ting dapatkan itu, Jiang Jian selaku bawahan setianya yang melihat pencapaian tuannya itu pun berkata, kalau apa yang didapatkan Gong Ting memanglah pantas. Sementara di sisi para bawahan Gong Cheng yang terkejut melihat pencapaian Gong Ting, hal itu pun dialami oleh teman-teman dari Si Chen. Karena dengan pencapaian yang Gong Ting dapatkan, sekolah mereka telah mendapatkan seorang awakening rank S yang sangat menjanjikan. Namun berbeda terbalik dengan Si Chen, karena ia anggap kalau itu hanyalah hal yang biasa saja. Di sisi para pengawas dari tes evaluasi ranking para siswa, melihat pencapaian Gong Ting tersebut, mereka pun lalu berdiskusi, dan salah satu dari mereka berkata, kalau hasil yang sudah dikonfirmasi dan Gong Ting telah mendapatkan high rank D dengan potensi di tingkatan rank S, dia bertanya kepada rekan-rekannya itu, apakah hasil tersebut harus segera mereka laporkan ke otoritas yang lebih tinggi? Dan rekannya yang lain pun berkata kalau itu sudah tentu harus. Karena itu adalah pencapaian yang sangat hebat. Karena seorang awakening dengan potensi S rank adalah harta langka yang dibutuhkan seluruh dunia. Pengawas itu berkata kalau Gong Ting pasti akan mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara. Terlebih Gong Ting juga tuan muda dari Imperial Guild. Pengawas itu berkata kalau pencapaian Gong Ting tersebut akan menjadi berita utama nasional. Di sisi Ling Yu yang ditemani seseorang, orang itu berkata kalau evaluasi di tahun sekarang benar-benar dipenuhi talenta-talenta yang sangat hebat. Dan melihat Ling Yu datang menonton tes evaluasi tersebut, orang itu berkata kalau Ling Yu pasti sudah tahu tentang Gong Ting yang memiliki potensi di tingkatan S rank. Dan diketahui, orang tersebut bernama Yuan Long, sebagai Presiden Universitas Yuan Long National Awakening. Ling Yu yang mendengar itu pun lalu berkata, kalau ia datang melihat tes evaluasi di hari tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Karena ia datang melihat tes evaluasi itu bukan untuk melihat Gong Ting, melainkan orang yang lebih membuatnya penasaran dan menantikan penampilannya, yang tak lain itu adalah Si Chen, yang akhirnya giliran dirinya pun akan segera dimulai. Pada saat Si Chen akan naik ke atas panggung untuk mengetes evaluasi rankingnya itu, Jiang Jian yang berjalan melewatinya pun mencoba mengolok-ngolok Si Chen dengan mengatakan, kalau Si Chen lebih baik membawa sedikit kehormatan untuk asramanya, karena kalau Si Chen mendapatkan low rank E juga seperti teman-temannya itu dalam tes evaluasi. Setelah tertawa, Jiang Jian berkata kalau asrama Si Chen akan menjadi bahan lelucon terbesar di seluruh sekolah, karena di satu ruangan terdapat sekelompok low rank E yang mereka anggap sampah tak berguna, dan Jiang Jian yang menganggap mereka hanyalah orang lemah saja. Dia berkata kalau saat Si Chen dan teman-temannya mengikuti ujian pertarungan kelulusan dengan low rank E yang mereka dapatkan, Jiang Jian berkata kalau mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, Ma Long selaku temannya Si Chen, dengan lantang berkata kepada Jiang Jian, kalau Si Chen akan menunjukkan kekuatannya dalam tes evaluasi ranking, serta akan mengejutkan mereka semua yang ada di tempat tersebut. Di sisi Si Chen, setelah memasuki ruangan tes evaluasi untuk mengukur rankingnya, pada saat Demon Core itu melihat ke arah Si Chen, Demon Core itu terlihat sangat ketakutan, karena setiap ia melihat para siswa yang akan mengikuti tes evaluasi ranking mereka, dia bisa melihat kekuatan yang dimiliki oleh para peserta, dan sekarang, pada saat ia melihat kekuatan Si Chen yang tak bisa ia ukur sama sekali,
Itulah yang membuat Demon Core itu terlihat sangat ketakutan. Karena, jika si Chen mengeluarkan kekuatan penuhnya, itu akan mengancam keselamatan nyawanya tersebut. Di era ini, cara terbaik bagi para Awakening untuk menjamin masa depan mereka adalah bergabung dengan guild tingkat tinggi. Dan bagi kebanyakan orang, satu-satunya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kepada guild tingkat tinggi adalah ujian pertarungan kelulusan. Dalam ujian pertarungan kelulusan, diperbolehkan membentuk tim hingga 10 orang, dengan peserta bebas untuk memilih rekan setim. Tim yang meraih peringkat pertama akan membuat semua anggotanya direkrut langsung oleh Imperial Guild terkuat milik negara. Jiang Jian yang mendapatkan rekrutan baru yang bernama Yan Ling dengan ranknya yang ada di low rank D. Dia pun memperkenalkannya kepada Gong Ting selaku ketua dari kelompok mereka. Karena di evaluasi tersebut, selain membantu semua orang menentukan rank mereka, Jiang Jian berkata kalau evaluasi tersebut juga memiliki tujuan lain yang jauh lebih penting. Dan dengan bergabungnya Yan Ling dalam tim mereka, tim 10 orang dengan berperingkat D pun akhirnya sudah selesai dengan satu orang lagi yaitu adiknya Gong Cheng yang sedang memulihkan dirinya itu. Dan dengan tim tersebut, Jiang Jian meyakini kalau tim mereka pasti akan meraih peringkat pertama di ujian pertarungan. Dengan pemilihan anggota tim untuk ujian pertarungan kelulusan akhirnya sudah tersusun, Jiang Jian berkata kepada Gong Ting, kalau dalam lingkungan seperti itu, tim terkuat pasti akan muncul dan menghebohkan sepelosok negeri. Dan dengan MVP terakhir pasti akan menjadi Gong Ting menurut Jiang Jian tersebut, dibandingkan dengan tim lemah yang hanya akan dihuni oleh orang-orang lemah saja. Jiang Jian berkata kalau mereka akan tersingkir dan tersapu bersih oleh hukum kelangsungan hidup alam yang tidak pernah berubah. Di sisi Ma Long selaku teman dari si Chen, dia pun terlihat penasaran dengan rank yang akan didapatkan oleh si Chen. Karena setelah si Chen memasuki ruangan tes evaluasi tersebut, pengukur ranknya masih belum terlihat perubahannya. Dan sementara di sisi para murid yang ada di tempat tersebut, mereka pun mulai meninggalkan tempat itu. Karena mereka merasa, kalau si Chen yang mereka anggap sampah dari para sampah yang ada, si Chen pasti sudah jelas akan mendapatkan low rank E seperti teman-temannya itu. Dan hal itu pun diyakini juga oleh Jiang Jian, karena yang tersisa semua yang belum mengikuti tes evaluasi hanyalah sampah semua. Jiang Jian yang menurutnya tidak perlu untuk menunggu melihat hasil mereka. Dia pun mengajak Gong Ting untuk meninggalkan tempat tersebut, dan setelah Gong Ting menyetujuinya serta menyuruh Jiang Jian untuk mengumpulkan anggota mereka, tak diduga pengukur rank dari si Chen pun muncul dengan dia berada di high rank D. Yang hal itu pun membuat teman-teman dan para siswa yang ada di tempat tersebut terkejut, tak terkecuali dengan Gong Ting dan rekan-rekannya itu. Di sisi si Chen yang sedang mengetes ranknya itu, dia yang melihat pemberitahuan sistem kalau evaluasi ranknya mendapatkan high rank D. Namun sistem Demon Core mendeteksi kondisi yang tidak stabil dan menyuruhnya untuk mengetes ulang dikarenakan mungkin sedang mengalami kendala yang tidak diketahui. Si Chen yang hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya tanpa melakukan class switch, dia pun akhirnya tahu kalau kekuatan dasar level 10-nya itu setara dengan high rank D. Dan kemudian, si Chen pun mencoba untuk melihat rank berapakah ketika ia menggunakan kemampuan dari Dumpang King yang ia dapatkan. Setelah ia berubah ke mode terlemahnya, dia pun mencoba melihat ranknya akan berada di peringkat apa. Dan setelah menyalurkan energinya, peringkat yang sebelumnya di high rank D, berubah menjadi mid rank C. Yang hal itu pun membuat teman-teman serta para siswa yang lain pun terlihat terkejut. Tanpa terkecuali dengan Gong Ting dan para bawahannya, dan di sisi para pengawas yang melihat kejadian itu, mereka pun bertanya-tanya, kenapa rank dari si Chen bisa berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Dan melihat hal tersebut, mereka pun mengasumsikan, kalau terdapat kesalahan sistem saat evaluasi yang dilakukan oleh si Chen. Kembali ke tempat si Chen yang sedang mengevaluasi ranknya itu, Demon Core yang terlihat gemetar ketakutan pun sudah tak tahan menahan kekuatan yang disalurkan kepada dirinya itu.
dan si Chen yang melihat pemberitahuan sistem yang sama, dia pun lalu mengganti kelasnya kembali dan mencoba mengukur kekuatannya itu. Dan setelah mengganti kelasnya menjadi purgatori raksasa, si Chen yang ingin melihat ranknya ketika menggunakan kemampuan terkuatnya itu pun lalu menyalurkan energinya itu. Yang hal tersebut membuat Demon Core sangat ketakutan. Pada saat si Chen menyalurkan energinya itu, fenomena alam yang mengerikan pun berubah di sekitar tempat evaluasi rank tersebut, yang membuat awan gelap terus berputar dan menimbulkan kilatan petir yang bergemuruh di pusaran awan tersebut, yang membuat para siswa yang melihat itu pun mulai merasa panik. Bahkan di sisi para teman si Chen yang melihat fenomena itu, mereka mulai memanjatkan doa untuk keselamatan mereka. Di sisi panel yang memperlihatkan rank yang diraih oleh si Chen, terlihat layar itu akan hancur karena kuatnya kekuatan yang dimiliki oleh si Chen tersebut, bahkan rank dan potensial ranknya yang terus berubah-ubah. Ketika rank potensialnya mencatatkan kalau si Chen mendapatkan rank S potensial yang membuat para pengawas dan Gong Ting terlihat terkejut. Ketika alarm peringatan muncul, rank potensial yang didapat oleh si Chen pun terus menumpuk seakan-akan kalau rank S yang didapatkan oleh si Chen belumlah cukup, dan mendengar peringatan sistem itu menyampaikan kalau nilai potensial dari si Chen tidak bisa dideteksi karena melampaui kapasitas maksimum sistemnya itu. Hal tersebut pun membuat Jiang Jian yang melihat itu terkejut. Melihat layar panel itu akhirnya hancur karena tak bisa mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh si Chen, para pengawas pun bergegas untuk masuk ke ruangan evaluasi untuk memeriksa dan menyelamatkan si Chen dalam kehancuran. Dan setelah masuk dan bertanya keadaan dari si Chen, ketika melihat Demon Core itu mati di hadapan si Chen, saat pengawas itu sedang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, si Chen pun berjalan santai untuk meninggalkan tempat tersebut, dan tanpa sepengetahuan orang-orang yang ada di luar, si Chen tidak sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga dan membebani Demon Core sehingga membuatnya mati. Namun terlepas dari itu, karena tindakannya tersebut, si Chen mendapatkan bonus tak terduga, yaitu ia bisa menyerap kekuatan Demon Core dengan kekuatan glutoninya, dan dengan kemampuan Exquisite Demon Core rank A itu, si Chen bisa mengamati rank kekuatan semua hal dalam radius 100 meter. Bahkan ketika ancaman muncul dalam jangkauan tersebut, kemampuan itu akan memberikan peringatan bahaya kepada si Chen. Setelah keluar dari ruangan tes evaluasi ranking, si Chen lalu mencoba kemampuan barunya itu, dan dalam radius 100 meternya itu, si Chen bisa melihat rank para siswa yang ada di depannya. Dan ketika melihat ke arah Gong Ting yang memberitahukan kalau dia berada di mid-tier rank C, si Chen pun menyadari kalau Gong Ting selama ini telah menyembunyikan kekuatan aslinya itu. Di sisi para pengawas yang keluar sambil membawa Demon Core yang sudah mati, salah satu dari mereka pun menyampaikan kepada para siswa yang ada di tempat tersebut, dikarenakan Demon Core telah bekerja terlalu keras dan mati menurut mereka itu. Dia berkata kalau evaluasi di hari tersebut harus ia tangguhkan sementara, dan ia yang menganggap kalau tes yang dilakukan oleh si Chen mungkin merupakan kesalahan, pihak mereka akan melaporkannya ke otoritas yang lebih tinggi terlebih dahulu, dan selama pihaknya akan menyiapkan peralatan baru untuk siswa yang belum melakukan tes evaluasi tersebut, pihak panitia berkata kalau para siswa tersebut dipersilahkan untuk kembali esok hari untuk mengikuti tes tersebut. Di sisi si Chen yang dihampiri oleh teman-temannya itu, dia pun mendapatkan ucapan selamat serta mendadak diagung-agungkan oleh para temannya itu. Dan pada saat ia akan pergi ke asrama mereka kembali, dia pun dihalangi oleh Jiang Jian yang berkata kepada si Chen, kalau mana mungkin orang seperti si Chen mendapatkan rank C dan rank S potensial di tes tersebut, dan melihat peralatan itu rusak pada saat digunakan oleh si Chen, Jiang Jian berkata kalau si Chen harus bertanggung jawab karena ulahnya itu. Karena akibat rusaknya peralatan tersebut, anggota dewan siswa mereka yang tersisa harus menunggu sampai besok untuk mengikuti tes ranking mereka. Dan karena hal tersebut,
Jiang Jian meminta Si Chen untuk bertanggung jawab karena kerugian yang mereka alami. Si Chen yang sudah muak dengan tingkah dari Jiang Jian pun berniat untuk memberikan pelajaran di detik itu juga. Namun sebelum ia menggunakan kekuatannya itu, Jiang Jian pun dihentikan oleh Gong Ting yang mendekati mereka dengan mengatakan, kalau Jiang Jian tidak boleh kasar terhadap rekan setimnya itu. Dan Jiang Jian yang kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh ketuanya itu, Gong Ting yang menghampiri Si Chen pun lalu mengajaknya untuk bergabung ke tim mereka untuk ikut ujian pertarungan kelulusan bersama. Karena jika Si Chen ikut bergabung dengan timnya itu, skor tertinggi dalam sejarah pasti akan menjadi milik mereka. Setelah ajakan bergabung itu telah diajukan oleh Gong Ting, Jiang Jian yang melihat itu pun terlihat merasa marah. Karena, jika Si Chen masuk ke kelompok Gong Ting dan menjadi rekan setimnya, mereka harus menendang salah satu dari rekannya untuk keluar menggantikan Si Chen yang akan masuk ke tim mereka. Dan melihat kalau bergabung dengan tim Gong Ting berarti posisi pertama ujian kelulusan sudah pasti didapatkan oleh tim tersebut. Dan bahkan banyak orang yang tidak bisa masuk meski mereka membawa hadiah yang dianggap sangatlah istimewa. Jiang Jian pun bertanya-tanya, seistimewa apakah Si Chen yang berdiri di hadapannya itu? Sampai-sampai pemimpinnya itu langsung mengajak Si Chen untuk bergabung ke dalam tim mereka. Jiang Jian yang meski tak terima dengan keputusan dari ketuanya itu, dia pun tak punya pilihan selain memberikan selamat atas bergabungnya Si Chen ke dalam tim yang dibentuk oleh Gong Ting meski di dalam hatinya, Jiang Jian masih memendam dendam kepada Si Chen yang ia anggap sampah tak berguna. Namun tak disangka, Si Chen dengan tegas menyingkirkan tangan Jiang Jian dari pundaknya sambil berkata, kalau dia tidak tertarik sama sekali untuk bergabung dengan tim yang dibentuk oleh Gong Ting tersebut. Yang hal itu membuat Jiang Jian dan Gong Ting terlihat terkejut. Jiang Jian yang marah pun lalu berkata kepada Si Chen dengan nada tinggi, apakah Si Chen tahu yang barusan ia katakan itu? Karena dengan Si Chen menolak ajakan ketuanya itu, Si Chen sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk bergabung ke tim terkuat di sekolahnya tersebut. Namun, Si Chen dengan santai berkata, kalau semuanya itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan dengan tatapan yang tajam, Si Chen meninggalkan mereka pun berkata kepada Jiang Jian, kalau dirinya benar-benar sangat cerewet, dan dengan apa yang sudah ia katakan sejelas itu. Si Chen berkata kalau mereka jangan pernah mengganggunya lagi. Perkataan Si Chen tersebut pun membuat Jiang Jian terlihat sangat marah. Dan sedangkan di sisi para siswa yang melihat kejadian tersebut, mereka pun terlihat terkejut, karena Si Chen dengan tegas menolak ajakan dari Gong Ting selaku Presiden Dewan Pengawas Siswa, yang hal tersebut adalah impian bagi para siswa yang lain untuk bisa bergabung dengan tim yang ia bentuk, dan melihat Si Chen yang mendapat kualifikasi tes evaluasi di mid-rank C yang lebih tinggi dari para siswa-siswa yang lain, mereka pun beranggapan, kalau Si Chen pasti ingin merebut posisi pertama, dan dengan adanya kejadian tersebut yang akan menjadi gesekan memanas antara Si Chen dan Gong Ting, mereka pun berkata, kalau itu akan menarik untuk ditonton. Di sisi Gong Ting, dia yang melihat bawahannya itu sangat marah kepada Si Chen pun mencoba menenangkannya dengan berkata, kalau penolakan yang dilakukan Si Chen dikarenakan ada rencana yang ingin ia lakukan sendiri. Dan sementara di sisi Ling Yu dan Yuan Long yang melihat Si Chen menolak ajakan Gong Ting untuk bergabung dengan timnya pun sungguh menyayangkan. Karena jika Si Chen bisa bergabung dengan Gong Ting dalam satu tim, ia merasa kalau rekor kampus yang baru mungkin akan tercipta. Di sisi Ling Yu, dia pun menanggapinya dengan mengatakan, kalau apa yang dilakukan Si Chen itu malah akan menjadi lebih menarik. Dan melihat Gong Ting yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya, penolakan dari Si Chen itu, baginya adalah pernyataan perang yang terang-terangan, dan melihat watak dari presidennya adalah seorang yang tidak mudah untuk dihadapi. Ling Yu berkata kalau Gong Ting mungkin akan membuat masalah dengan Si Chen. Di sisi Gong Ting yang akhirnya terlihat tak menyukai apa yang dilakukan oleh Si Chen itu,
Dia yang mendengar ocehan bawahannya yang mengatakan kalau si Chen yang merasa hebat dikarenakan kesalahan tes yang membuatnya mengira berada di posisi rank C. Gong Ting pun lalu berkata kepada Jiang Jian, bagaimana jika hasil tes itu benar-benar kenyataan? Bahkan jika peluangnya 1:1 miliar, Gong Ting berkata kalau dirinya tidak bisa membiarkan siapapun merebut posisi pertamanya. Dilihat si Chen hanyalah pelajar tanpa pengalaman bertarung yang dibandingkan dengannya yang Jiang Jian anggap, kalau dia dan rekannya yang lain adalah para elit yang sudah berlatih diam-diam bersama Gong Ting di sarang Demon berkali-kali. Jika Gong Ting masih menyimpan dendam kepada si Chen, Jiang Jian pun menawarkan sebuah bantuan kepada Gong Ting. Bagaimana jika dirinya yang memberikan pelajaran kepada si Chen? Dan Gong Ting yang menanggapi perkataan Jiang Jian pun lalu berkata, apakah dirinya terlihat tidak bisa melakukannya sendiri? Tapi karena dirinya tidak berniat melakukan sebuah tindakan, Gong Ting berkata kalau Jiang Jian dan anggota tim boleh mengatur rencana mereka sendiri. Dan apapun yang Jiang Jian lakukan, dengan tegas Gong Ting berkata kalau tindakan Jiang Jian itu tidak ada hubungan dengan dirinya sama sekali. Dan Jiang Jian yang mendengar itu, dia yang menyadari kalau itu adalah perintah untuk memberikan pelajaran kepada si Chen tanpa campur tangan langsung dari dirinya. Sambil tersenyum, Jiang Jian berkata kalau dia akan melakukannya tanpa ada hubungannya dengan ketuanya itu. 10 menit kemudian, bawahan Gong Cheng yang dijadikan mata-mata untuk melihat pergerakan si Chen pun lalu datang memberikan informasi kepada Jiang Jian, kalau si Chen telah keluar asramanya dan bahkan meninggalkan kampus tanpa makan malam, dan melihat kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada si Chen akhirnya datang juga. Jiang Jian yang tersenyum pun berkata, kalau dia akan menghajar si Chen di luar kampus di hari tersebut. Di sisi si Chen, dia yang terlihat sedang menuju suatu tempat pun berkata dalam hatinya, kalau di kehidupannya yang lalu, ada sebuah tim guild tingkat puncak pernah menyerang sebuah sarang demon di dalam wilayah kerajaan Secret He lalu terjadi sebuah kecelakaan. Di dalam sarang demon itu, mereka bertemu dengan demon yang kekuatannya belum pernah ada sebelumnya. Yang diketahui itu adalah demon pertama Werat. Seluruh tim guild tingkat puncak itu musnah total. Dan semenjak itu, Werat meninggalkan sarang demon dan turun ke dunia manusia. Itulah semua informasi yang si Chen miliki saat ini. Di kehidupannya yang sekarang, untuk dengan cepat memastikan lokasi pasti sarang demon tempat Werat berada, si Chen berkata kalau dia harus menyusun sebuah rencana yang matang, dan untuk memulai rencana tersebut, dirinya membutuhkan sejumlah uang yang sangat besar, dan karena hal itu, si Chen menuju sebuah tempat yang bernama Mithril Monster Exchange yang berada di bawah Guild Mithril. Di masa depan, tempat itu akan menjadi bursa sumber daya terbesar di negaranya, dan melihat senjata dan equipment di tangan seorang Awakening adalah faktor kunci yang menentukan kekuatan mereka. Monster Exchange di masa depan akan menjadi pusat penting untuk jual beli equipment, dan karena itu juga adalah hal tercepat bagi si Chen untuk mendapatkan uang. Si Chen yang menghampiri penjaga toko tersebut pun lalu mengeluarkan item drop dari Fang of Doom, dan pria penjaga toko itu yang mengecek item dari si Chen pun lalu bertanya, dilihat si Chen masihlah pelajar, dari manakah si Chen mendapatkan item tersebut, dan dengan santai, si Chen berkata kalau item itu dari drop monster yang ia bunuh. Pria penjaga toko itu pun berkata kembali, kalau dia belum pernah melihat item tersebut, dan wanita penjaga toko yang ada di sampingnya. Dia lalu menerangkan kalau itu adalah item drop dari Dire Hound Demon Beast tipe Cloud Rank E yang bernama Fang of Doom, dan menurut catatan, taring dari Dire Hound itu bisa dibuat menjadi senjata tipe Cloud Rank E, dan pada saat akan melanjutkan perkataannya, pria penjaga toko itu pun memotong perkataannya dan menyuruhnya untuk diam, karena dia merasa, kalau item rank E tersebut benar-benar tidak berguna sama sekali. Melihat toko yang mereka jaga itu selalu khusus untuk VIP dan yang datang ke toko mereka adalah para Awakening dengan status dan prestise,
Barang yang ia tangani semuanya kelas atas di rank D ke atas. Pria penjaga toko itu berkata kalau wajar saja dirinya tidak mengenali pernak-pernik kecil rank E seperti yang diperlihatkan oleh si Chen tersebut. Dia yang merasa terganggu dengan si Chen yang ia anggap sebagai pelanggan biasa-biasa saja. Dia pun berencana untuk melemparkan tanggung jawab untuk melayaninya kepada pemula di sampingnya itu. Dan setelah menyuruh pemula itu yang ia panggil dengan nama Little Li untuk mengurus urusan yang dibutuhkan oleh si Chen sambil meninggalkan tempat tersebut, setelah mengambil tanggung jawab itu, setelah menghitung harga jual item yang dijual oleh si Chen tersebut, Little Li pun lalu memberikan sebuah amplop berisikan uang atas penjualan item yang dijual oleh si Chen itu. Dengan hasil penjualan item itu yang menghasilkan 18.000 won saja. Meski dengan uang tersebut bisa menutup biaya sewa untuk sementara, tapi untuk tujuan besarnya itu, si Chen harus menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Dan karena hal tersebut, si Chen pun lalu mengeluarkan salah satu senjata yang ia dapatkan dari hasil mengalahkan bos monster purgatori raksasa. Dan Little Li yang melihat senjata sehebat itu, dia berasumsi, kalau pedang besar itu pasti berada di rank B, atau mungkin bisa juga berada di rank A. Di sisi pria penjaga toko yang mendengar perkataan dari Little Li pun lalu menghampirinya dan melihat senjata itu. Dan setelah mengamatinya, apa yang dikatakan oleh Little Li itu tidak mungkin benar-benar kenyataan. Karena senjata yang berada di rank A, di pasaran harganya sudah mendekati harga 1 jutaan. Dan melihat dirinya sudah bekerja di toko itu selama beberapa tahun, pria penjaga toko itu berkata kalau dirinya belum pernah melihat senjata seperti itu. Tak berselang lama seseorang pun datang dan membenarkan perkataan penjaga toko tersebut, kalau senjata itu jelas bukan equipment rank B ataupun peringkat rank A, dan pria penjaga toko itu yang terlihat senang dengan perkataan orang yang baru datang itu. Pada saat ia mengira kalau apa yang ia sampaikan adalah benar, ketika orang yang datang itu meneruskan perkataannya kalau senjata itu jelas berasal dari Land of Purgatory dengan equipment di peringkat rank S, para penjaga toko itu pun langsung terkejut dengan equipment yang ditunjukkan oleh si Chen tersebut. Pria itu pun lalu menjabat tangan si Chen sambil memberikan rasa hormat kepada tamu kehormatannya itu. Dan di perjalanannya menuju ruang VIP yang sudah disiapkan oleh orang tersebut, si Chen pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, kalau akhirnya orang yang ia tunggu sudah muncul di depannya itu. Dan diketahui, orang tersebut bernama King Zi, selaku tim bos dari toko Mithril Guild. Setelah masuk ruangan yang sudah disiapkan, King Zi pun bertanya kepada si Chen, berapa harga yang ingin ditawarkan oleh si Chen mengenai equipment yang ada di depannya itu. Dan dengan lantang, si Chen berkata kalau dia membutuhkan dana sebesar 1 juta yuan. King Zi yang mendengar tawaran dari si Chen yang ia anggap kalau harga tersebut terlalu rendah untuk equipment rank S yang ia tunjukkan itu, dia pun berkata kepada si Chen, kalau seperti yang sudah diketahui bahkan equipment rank A saja pasarannya bisa sampai beberapa juta, melihat equipment yang dimiliki oleh si Chen tersebut, King Zi berkata kalau harga equipment rank S itu bisa dihargai setidaknya 10 juta. Bahkan jika equipment itu dilelang, hal tersebut akan memicu kegilaan di antara para pembeli, yang bisa dibilang, kalau equipment rank S tersebut sebenarnya tak ternilai harganya. Si Chen berkata kalau tujuannya bukan menjual equipmentnya itu, melainkan sebagai jaminan untuk pinjaman sebesar 1 juta. Dan setelah 1 bulan lamanya ia akan menggadaikan equipment tersebut, si Chen berkata kalau dia akan menebusnya kembali. King Zi yang mendengar itu pun terkejut, karena ia baru pertama kali melihat seorang awakening menjadikan senjata rank S sebagai jaminan. Yang hal itu pun membuat King Zi bertanya-tanya, apakah hal tersebut beneran ide dari seorang anak sekolahan? Karena, pemikiran si Chen berbeda jauh dengan orang-orang sebayanya, dan melihat kalau si Chen sepertinya akan memanfaatkan equipment tersebut untuk kepentingannya sendiri. Dia pun bertanya-tanya kembali, apakah si Chen itu seorang pewaris dari keluarga terpandang?
atau seorang jenius yang menyembunyikan kekuatannya. Namun terlepas dari itu, King Zi merasa, kalau latar belakang dari si Chen pastilah tidak sederhana. Mendengar si Chen yang berusaha meyakinkannya untuk meminjamkan uang tersebut dengan tenggang 1 bulan lamanya, serta akan menambahkan bunga dari pinjamannya sebesar 10%. King Zi lalu meminta Little Li atau nama aslinya adalah Xiao Li untuk meninggalkan mereka berdua di ruangan tersebut. Setelah tinggal mereka berdua di ruangan itu, King Zi lalu berkata, kalau tidak salah, si Chen tengah bersekolah di National Awakening University, dan sebagai senior yang akan segera lulus. Sejauh yang ia ketahui, ujian kelulusan di National Awakening University tiap tahunnya menggunakan sistem pertarungan, serta ujian kelulusan tahun ini akan diadakan sebulan dari hari ini. Terlebih lagi hadiah bagi yang berhasil jadi juara 1 adalah uang sebesar 1 juta yuan. Melihat si Chen meminjam uang dengan nominal yang sama dengan menggadaikan equipmentnya itu, yang terdengar pas sekali dengan tanggal pembayaran hutang dan jumlah yang si Chen sebutkan itu, King Zi berasumsi, kalau si Chen sangat percaya diri bisa mendapatkan juara 1 di ujian kelulusan tersebut dan membayar hutangnya dari uang hadiah dari kelulusannya itu. Melihat si Chen yang menunjukkan kalau dirinya sangat putus asa karena sangat membutuhkan uangnya sekarang. Meski ia bisa saja mendapatkan uang dari hadiah di bulan yang akan datang dan malah terburu-buru menggadaikan equipment yang sangat berharga itu. King Zi berpendapat kalau si Chen pasti sudah kehabisan opsi sehingga sampai membuat keputusan seperti itu. Dan karena sudah menjadi seperti itu, King Zi berkata kalau dia bisa meminjamkan uang sebesar 1,5 juta yuan secara tunai sekarang juga, bahkan dengan bunga 0% untuk jangka waktu 1 bulan lamanya. Dan dengan persyaratan yang ia ajukan itu yang sangat menguntungkan bagi si Chen, King Zi mengambil keputusan itu semata hanya ingin menjalin pertemanan yang lebih erat dengan si Chen. Melihat si Chen terkejut dengan tawarannya itu, King Zi pun berkata kepada si Chen untuk tidak perlu memikirkan hal sepele seperti itu. Namun jika di masa depan nanti si Chen ingin melakukan kerjasama, King Zi berkata kalau si Chen bisa mempertimbangkan dirinya sebagai pilihan utama yang ingin ia jadikan partner kerjasama. Dengan apa yang akan ia tawarkan keistimewaan yang tidak ternilai bagi si Chen di masa depan. Si Chen yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, kalau King Zi benar-benar sangatlah pintar, karena dengan hanya sedikit informasi tentangnya itu, King Zi bisa mengasumsikan hal-hal yang ia pikirkan, dan alih-alih mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, King Zi malah menawarkan syarat yang lebih baik demi untuk mencapai kerjasama jangka panjang, dan sesuai dugaan dari seorang jenius berdagang seperti King Zi, orang yang membuat Mithril Monster Exchange di masa depan nanti menjadi tempat perdagangan nomor 1 di dunia. Jika dirinya ingin mengalahkan Demon King Urat, si Chen berkata kalau dirinya tidak bisa hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya, si Chen pun menyetujui tawaran dari King Zi tersebut. Karena, jika ia bisa menjalin hubungan baik dengan King Zi, hal tersebut bisa mempermudah rencananya di masa depan. Setelah kontrak mana dibuat untuk pinjaman uang sebesar 1,5 juta yuan itu, uang tersebut pun langsung ditransfer ke rekening yang dimiliki oleh si Chen, dan King Zi yang mengira kalau si Chen tidak mempunyai senjata lagi dikarenakan senjata terkuatnya sudah digadaikan di tokonya itu. Dia pun menawarkan beberapa senjata rank A dan rank B yang ada di tokonya itu untuk bisa si Chen dipergunakan. Namun, si Chen berkata kalau itu tidaklah perlu. Karena, senjata yang serupa masih ia miliki satu lagi, yang hal tersebut pun membuat King Zi dan para pegawainya terlihat terkejut, karena mereka tak menduga, kalau si Chen mempunyai 2 equipment rank S. Setelah urusan di tempat tersebut sudah selesai, si Chen pun lalu meninggalkan tempat tersebut, dan di sisi King Zi sesudah mengucapkan selamat tinggal kepada si Chen. Dia pun lalu memberikan kenaikan jabatan kepada Xiao Li menjadi supervisor. Karena berkat pelayanannya yang baik terhadap si Chen yang ia anggap tamu kehormatan. Tokonya itu mendapatkan tamu istimewa yang jarang ia temui.
dan di sisi si Chen sebelum meninggalkan tempat tersebut, dia pun lalu meminta tolong kepada King Zi, kalau dia ada sesuatu yang harus ia beli. Setelah beberapa waktu berlalu, si Chen yang pergi ke Herong Country Long Distance Bus Station untuk menjemput adiknya pun terlihat merenung dan teringat kehidupannya yang dulu dengan adiknya itu. Di waktu tersebut, mereka mengalami penderitaan yang cukup lama karena masalah keuangan, dan pada saat di kehidupannya yang dulu itu, si Chen yang baru lulus namun belum awakening sama sekali. Hal tersebut membuatnya tersisih dan tak ada satupun guild yang ingin merekrutnya, sehingga, demi bisa membayar uang sewa, si Chen melakukan banyak pekerjaan kasar dan meski begitu, si Chen dan adiknya itu hanya bisa hidup sehemat mungkin sekedar untuk bisa bertahan hidup. Di waktu yang sulit itu, Xiao Yun ternyata diterima di salah satu universitas bergengsi yang bernama International Central Academy of Arts. Namun karena takut menjadi beban keluarga, adiknya itu bahkan mengorbankan mimpinya untuk masuk universitas bergengsi tersebut dengan alasan, kalau terlalu jauh itu, adiknya tidak bisa masuk karena ia ingin dekat dengan si Chen selaku kakaknya satu-satunya. Pada saat waktunya sudah tepat untuk kedatangan adiknya itu, si Chen yang tak melihat adiknya itu pun bertanya-tanya, apakah adiknya itu mungkin akan mengalami keterlambatan. Namun tak berselang lama, seorang gadis yang memanggilnya dengan sebutan kakak pun akhirnya terdengar. Dan meski sudah berkali-kali gadis itu menyampaikan kepada si Chen, kalau mau menjemputnya menyuruhnya untuk menunggu di pintu keluar bukannya di pintu masuk. Pada saat adiknya itu bertanya apakah kakaknya itu kelelahan karena selalu bekerja tanpa henti, adiknya yang melihat si Chen hanya terdiam melihatnya pun bertanya tentang keadaannya. Dan tanpa basa-basi, si Chen pun langsung memeluk adiknya itu untuk melepaskan rasa rindunya tersebut kepada adiknya. Xiao Yun yang merasa bingung dengan tingkah kakaknya itu, dia pun lalu menusuk kedua ketiak kakaknya itu dengan kedua jarinya tersebut untuk melepaskan pelukan erat dari kakaknya tersebut. Dan melihat sikap kakaknya terasa aneh selama 2 hari ke belakang, adiknya itu pun bertanya-tanya, apakah kakaknya tersebut baru saja menembak seorang gadis dan ditolak secara terang-terangan, dan setelah mengajak kakaknya itu untuk segera pergi dan pulang ke rumah mereka. Di perjalanan itu, si Chen yang melihat keceriaan dari adiknya tersebut pun berkata dalam hatinya, kalau dia tidak akan membuat adiknya itu hidup dalam penderitaan lagi seperti di kehidupannya yang dulu. Di sisi lain, Jiang Jian dan para bawahannya yang sedang menunggu di jalan satu-satunya yang bisa diambil si Chen untuk pulang ke rumahnya itu, Jiang Jian pun lalu memberikan perintah kepada para bawahannya. Jika mereka melihat si Chen datang dan melewati jalan tersebut, Jiang Jian berkata kalau mereka harus menyergap si Chen secara langsung, dan jika si Chen menunjukkan perlawanan ketika mereka akan menangkapnya, Jiang Jian dengan tegas berkata, kalau mereka tidak boleh ragu dan serang si Chen secara langsung, karena akibat tingkah lakunya yang berani memprovokasi dia dan ketuanya itu. Jiang Jian yang marah pun berkata kalau dia akan membuat si Chen tahu konsekuensinya itu. Setelah memberikan perintah itu kepada para bawahannya, salah satu bawahannya pun berkata kepada Jiang Jian, kalau mereka yang membawa banyak orang dari Dewan Pengawas Siswa, jika mereka menyerang si Chen terlalu keras, dia berkata kalau hal tersebut takutnya akan membunuh si Chen. Namun, Jiang Jian yang sangat marah dengan si Chen pun berkata, kalau awalnya ia cuma ingin memberinya pelajaran kecil. Namun karena sikapnya yang sangat menyebalkan menurutnya itu, orang rendahan seperti si Chen yang cuma seorang rank E namun malah menganggap dirinya berada di rank C dan berani tidak menghormatinya. Jiang Jian yang teringat dengan perilaku dan kata-kata dari si Chen di ujian tes evaluasi, dia pun meminta para bawahannya untuk menghajar si Chen sampai sekarat, karena kalau si Chen sampai lumpuh karena tindakannya itu, hal itu akan membuatnya tidak bisa mengikuti ujian kelulusan yang akan diadakan 2 minggu lagi. Dan dengan kemampuannya yang bertipe Cloud Assassin top tier di sekolahnya itu, Jiang Jian berkata kalau dia akan melampiaskan amarahnya itu terhadap si Chen.
Di sisi si Chen dan adiknya yang sedang berjalan menuju rumah mereka. Di perjalanan mereka, Xiao Yun berkata kepada kakaknya itu, kalau di 2 hari belakangan ini, sikap kakaknya tersebut terlihat sangatlah aneh. Dan karena sikapnya itu, Xiao Yun pun bertanya kepada kakaknya itu, apakah si Chen sedang tertekan karena memikirkan ujian kelulusan dirinya. Seperti yang sudah diketahui kalau kakaknya itu adalah orang yang sangat keras kepala, Xiao Yun beranggapan kalau sikap aneh kakaknya itu tidak mungkin dikarenakan masalah percintaan, dan sesuai dengan perkataan kakaknya itu yang pernah ia bilang kepada dirinya di masa lalu, Xiao Yun berkata kalau si Chen harus menguatkan dirinya ketika ia sedang mengalami kesulitan, karena hidup itu perjalanan yang panjang. Cepat atau lambat Xiao Yun berkata kalau si Chen pasti bisa melewati masalahnya itu. Melihat adiknya yang sangat perhatian kepada dirinya, si Chen yang melihat ke arah adiknya pun berkata dalam hatinya, kalau Xiao Yun adalah orang yang sangat sensitif. Karena baru saja ia bertemu dengan dirinya, Xiao Yun bisa menyadari perubahan dari dirinya. Dan karena adiknya itu belum tahu kalau si Chen sudah menjadi seorang awakening, dia pun memaklumi apa yang dipikirkan oleh adiknya tersebut, karena ia mungkin masih berpikiran kalau mereka masih hidup sengsara seperti dulu. Si Chen pun berkata kalau dia dalam keadaan baik-baik saja. Namun, Xiao Yun yang tak mempercayai perkataan kakaknya itu, dia berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau kakaknya itu bertingkah seolah-olah pria yang sangat tegar, dan mungkin karena harga dirinya sebagai pria, Xiao Yun berasumsi kalau kakaknya itu tidak mau menunjukkan rasa sedihnya kepada dirinya. Pada saat si Chen dan adiknya melewati jalan yang sudah ditunggu oleh Jiang Jian dan para bawahannya, salah satu bawahannya yang melihat si Chen berjalan dengan seorang perempuan pun berkata, kenapa si Chen bisa berjalan ke rumahnya dengan seorang perempuan? Namun di sisi Jiang Jian yang melihat itu, hal tersebut adalah hal baik bagi mereka. Karena sesudah mereka berhasil menghajar si Chen dengan sangat parah, mereka bisa bersenang-senang dengan perempuan yang sedang berjalan dengan si Chen, tanpa mereka harus memikirkan kejahatan yang akan mereka lakukan. Karena di tempat tersebut, tidak terdapat CCTV yang akan membuat mereka kerepotan untuk melancarkan rencananya itu. Di sisi si Chen yang menyadari kehadiran orang-orang yang mengikutinya dari arah belakang, dia yang tahu kalau mereka adalah geng dari Dewan Pengawas Siswa yang ingin mencelakainya, si Chen pun lalu mengeluarkan sebuah earphone yang sudah disambungkan ke handphonenya untuk menunjukkan sebuah lagu yang sering ia dengar kepada adiknya itu. Dan setelah memakaikan earphone tersebut ke telinga adiknya tersebut, Xiao Yun yang ingin tahu perasaan kakaknya itu dengan cara mendengarkan lagu yang sering didengar oleh si Chen, dia pun akhirnya meresapi dan mendengar lagu yang ditunjukkan oleh kakaknya tersebut. Setelah si Chen meminta adiknya itu mendengarkan lagu yang ia tunjukkan untuk bertujuan menghalangi pendengaran saat ia akan menghajar para gerombolan yang mengincarnya itu, si Chen yang terlihat marah pun lalu berjalan menghampiri mereka, dan melihat rank mereka berada jauh di bawah rank yang ia miliki. Dengan ditemani musik yang didengar oleh adiknya itu, pada saat mereka bergerak serentak untuk melancarkan serangan kepada dirinya, si Chen pun lalu menggunakan kemampuannya itu. Di kehidupan si Chen yang sebelumnya, pada tahun 2160, dirinya kehilangan anggota keluarga terakhirnya, dan baru setelah tahun 2167, saat ia bangkit dari kematian, akhirnya ia bisa berjumpa kembali dengan adiknya itu, dan dengan pertemuan pertamanya dengan keluarganya sejak 7 tahun tersebut, mereka yang berani mengganggu kebahagiaannya itu pun membuat si Chen sangatlah marah. Dengan amarahnya yang meluap, si Chen pun bergerak dengan cepat ke arah salah satu dari mereka dan langsung menendangnya tepat di wajah pria tersebut, sehingga pria itu yang terkena tendangan telak dari si Chen pun langsung terhempas ke belakang rekan-rekannya. Sebelum rekannya itu menyadari apa yang sedang terjadi, si Chen dengan kecepatannya itu pun bergerak ke arah mereka dan melancarkan serangannya, yang hal itu pun tidak bisa mereka hentikan,
karena dengan kecepatan yang dimiliki oleh si Chen, mereka sama sekali tidak bisa membaca pergerakan yang dilakukan oleh si Chen. Setelah si Chen berhasil menendang musuh terakhir dari kelompok yang pertama bergerak untuk menyerangnya, dari dua orang yang tersisa selain Jiang Jian yang ada di belakang mereka, salah satu dari mereka pun mencoba untuk melancarkan serangan kepada si Chen dengan tinjuannya. Namun, si Chen dengan mudah meraih tangannya itu dan langsung mematahkan tangannya itu dengan serangan sikutannya, sehingga pria tersebut pun berteriak kesakitan. Dan belum selesai dari itu, tanpa ragu, si Chen melancarkan serangan lanjutan dengan tinjuan menggunakan tangan kirinya, yang hal tersebut telak mengenai wajah dari pria tersebut. Pria itu yang terhempas karena kuatnya serangan dari si Chen tersebut, dia pun mengenai rekannya yang ada di belakangnya, sehingga mereka berdua pun ikut terhempas ke belakang dengan sangat kuat. Dan di sisi Jiang Jian yang melihat kejadian tersebut, dia pun mulai merasa panik, karena si Chen yang ia anggap sebagai sampah tak berguna, ternyata mempunyai kemampuan yang sangat hebat, dan melihat si Chen mulai bergerak menuju ke arahnya sambil menyerang para bawahannya yang tersisa. Ketika si Chen berhasil melancarkan serangan kepada bawahan terakhirnya dan langsung bergerak ke arahnya untuk melancarkan sebuah serangan dengan tinjuannya itu, Jiang Jian yang menganggap kalau dirinya adalah top tier Cloud Assassin pun berkata, kalau dia tidak akan kalah dengan si Chen di pertempuran mereka. Pada saat ia akan melancarkan serangan dengan pisau yang ia bawa, si Chen yang lebih cepat bergerak melancarkan serangannya pun berhasil mendaratkan serangan tinjuannya tepat di pipi kiri Jiang Jian, yang hal tersebut pun membuat Jiang Jian terhempas keras ke belakangnya, dan dia yang masih terhempas oleh serangan kuat dari si Chen tersebut. Ketika ia berada di udara, si Chen yang bergerak cepat menghampirinya pun melancarkan serangannya kembali yang telak mengenai dagu dari Jiang Jian, yang hal tersebut membuat giginya terlepas, dan Jiang Jian yang terhempas kembali oleh serangan dari si Chen tersebut, dia pun lalu membentur tanah dengan sangat keras sehingga ia mendapatkan luka yang sangat parah. Setelah si Chen mengambil pisau Jiang Jian yang terjatuh dan berdiri di depan Jiang Jian yang masih belum membuka matanya itu, setelah beberapa saat dan Jiang Jian bisa membuka kedua matanya kembali, dia yang melihat si Chen dengan posisi yang sangat memalukan pun terlihat sangat ketakutan, karena si Chen berkata kalau dia akan membunuhnya jika ia mengganggu dirinya dan adik kesayangannya itu. Jiang Jian yang dalam keadaan tulang rusuknya patah, serta juga tidak bisa merasakan apapun dari kakinya yang terluka parah karena pertarungan dengan si Chen, akhirnya ia pun menyadari kalau hasil tes dalam evaluasi ranking di beberapa waktu yang lalu, hasil tes tersebut ternyata adalah benar, yang mengartikan, kalau si Chen bukanlah cuma awakening yang berperingkat D, dan Jiang Jian yang ketakutan mendengar perkataan si Chen barusan, dia yang meneteskan air matanya pun meminta maaf atas perbuatannya itu. Namun, si Chen yang masih dalam keadaan amarahnya masih memuncak, dia pun meraih syal yang Jiang Jian pakai untuk digunakan sebagai penutup muka dan kemudian berkata kepada Jiang Jian, jika dirinya mengeluarkan suara yang membuat adiknya tahu, dengan tatapannya yang tajam, si Chen berkata kalau ia akan membunuhnya di tempat tersebut. Jiang Jian yang melihat sorot mata dari si Chen yang menandakan kalau omongannya itu tidaklah bohong sama sekalipun bertanya-tanya. Bagaimana seorang siswa bisa mempunyai niat membunuh sekuat itu? Dan sebenarnya apa yang sudah si Chen lalui di kehidupannya yang membuat si Chen mempunyai perasaan yang dalam seperti itu? Di sisi si Chen, dia pun berkata kembali, kalau tiap kata yang akan ia katakan harus diingat oleh Jiang Jian dengan sangat baik. Meski si Chen tidak peduli apa yang sampah seperti mereka lakukan untuk kepentingan mereka, tapi jangan berani-berani mengganggunya lagi, dan jika Jiang Jian berani mengancam keselamatan adiknya itu, atau bahkan jika Jiang Jian sedikit saja berada di dalam pandangannya, sedikit demi sedikit, si Chen berkata kalau dia akan membuat Jiang Jian menghilang untuk selamanya,
Dan setelah si Chen mengingatkan Jiang Jian untuk yang terakhir kalinya tentang kata-kata yang ia sampaikan barusan, si Chen yang melihat Jiang Jian mengangguk pun lalu melepaskannya dan meninggalkan tempat tersebut. Di sisi Xiao Yun, dia yang meneteskan air matanya karena lagu yang ia dengar itu, dia pun bertanya-tanya, kenapa kakaknya itu mendengarkan lagu perpisahan yang menyayat hati seperti itu. Sedangkan dia dan kakaknya hanya cuman tidak bertemu selama beberapa hari saja, dan Xiao Yun yang merasa kalau kakaknya itu sudah melewati banyak kesulitan, sehingga kakaknya itu merasa kesepian meski ia selalu bersamanya. Xiao Yun pun lalu berpaling dan melihat ke arah kakaknya itu sambil berkata kalau si Chen sangatlah menyebalkan, karena ia sudah menunjukkan lagu yang membuatnya menangis. Pada saat Xiao Yun memalingkan pandangannya ke arah kakaknya itu, si Chen yang sudah menyiapkan sebuah hadiah pun lalu berkata, kalau hadiah itu untuk adik kesayangannya, dan setelah melihat isi kotak dari hadiah tersebut, Xiao Yun pun terkejut, karena itu adalah item yang bernama Mana Holographic Drawing Pen yang versi terbaru dari grup Drager. Xiao Yun yang mengetahui kalau pensil tersebut dibanderol dengan harga 10.000 yuan, dia pun bertanya kepada kakaknya itu, dari manakah ia mendapatkan uang sebanyak itu untuk membelikannya hadiah semahal itu. Dan di sisi si Chen, dia yang melihat Xiao Yun merasa senang dengan hadiah yang ia berikan. Dia pun berkata dalam hatinya, kalau di kehidupannya yang dulu ia gagal melindungi adik satu-satunya itu dan lebih gagal lagi saat gagal melindungi impiannya, di kehidupannya yang sekarang, si Chen berkata kalau ia akan melindungi semua tentangnya. Setelah mereka sampai ke tempat tinggal mereka, Xiao Yun yang mencoba memakai hadiah dari kakaknya itu pun lalu menggambar ikan-ikan dengan menggunakan item tersebut. Dan di sisi si Chen yang sedang memakan semangkok mie buatan dari adiknya itu, dia pun merasa senang, kalau adiknya itu menyukai hadiah pemberian dari dirinya. Xiao Yun yang merasa tidak enak dengan pemberian hadiah dari kakaknya itu dikarenakan barang tersebut adalah barang yang sangat mahal. Dia berkata kalau sayang sekali uang yang kakaknya punya dibelikan item seperti itu. Karena, jika uangnya dipakai untuk sewa tempat tinggal mereka bisa tinggal lebih lama dan tak perlu memikirkan susahnya mencari uang untuk membayar sewa tempat tinggalnya itu. Namun, dengan santai si Chen berkata, kalau ia sudah membayar sewa setahun penuh untuk tempat tinggal mereka, dan mencoba memberikan alasan, kalau ia sedang menjalankan bisnis kecil-kecilan dengan seorang teman, dan uang dari keuntungan bisnis itu. Si Chen berkata kalau dia memakainya untuk membeli hadiah dan membayar sewa rumah selama 1 tahun penuh. Xiao Yun yang mengetahui kalau kakaknya itu berbohong dan mencoba menyembunyikan sesuatu hal dari dirinya. Namun ketika melihat kakaknya itu tersenyum bahagia yang sudah lama ia tidak melihat wajah kakaknya sebahagia itu, Xiao Yun pun mengurungkan niatnya untuk bertanya soal hal yang sedang disembunyikan oleh kakaknya itu. Dan kemudian, Xiao Yun berkata, tidak peduli apa yang terjadi dan menimpa kakaknya itu, Xiao Yun berkata kalau kakaknya itu jangan terlalu memaksakan dirinya itu. Yang hal tersebut, membuat si Chen pun tersenyum senang. Di tempat lain, terlihat Gong Ting sedang berbicara dengan Ling Yu di sebuah ruangan. Dan ia yang sudah mengetahui kabar tentang Jiang Jian yang mencoba menyerang si Chen, dia yang tahu keadaan Jiang Jian yang cedera serius dengan 60% tubuhnya mengalami fraktur kognitif. Atau bahasa sederhananya kalau Jiang Jian mengalami cedera tulang patah dengan kondisi tulangnya patah berkeping-keping, dia yang dicoba diobati oleh seorang healer terbaik pun masih tidak bisa menyembuhkan Jiang Jian secara penuh dalam waktu sebulan penuh. Gong Ting yang tak menyangka kalau Jiang Jian bertindak seperti itu dan pada akhirnya mendapatkan luka yang serius seperti itu, di sisi Ling Yu yang terlihat sedang santai sambil meminum secangkir teh pun lalu berkata, kalau sepertinya Jiang Jian akan melewatkan ujian kelulusan yang akan segera dilaksanakan. Namun, Gong Ting berkata kalau hal tersebut tidaklah penting bagi dirinya, karena tim yang ia bentuk,
hanya kehilangan satu beban saja yang tak akan mempengaruhi tim yang ia bentuk itu. Tak berselang lama, seseorang pun datang, yang diketahui, dia bernama Gong Xuan, yang berjabat sebagai direktur kantor kepegawaian di National Awakening University. Dan dia yang mendengar keponakannya itu lagi-lagi membahas orang yang bernama Si Chen. Dia lalu berkata, kalau ia sudah mengkonfirmasi hasil dari tes ranking yang terakhir kali diadakan, dan dipastikan kalau Si Chen memang berada di tingkatan rank C, dan hal tersebut membuat Si Chen menjadi satu-satunya yang berada di rank C yang lebih tinggi dari Gong Ting. Gong Xuan juga menyampaikan satu hal penting, kalau di ujian kelulusan yang akan Gong Ting ikuti, ayahnya akan datang dan mengundang wakil ketua aliansi untuk memantau penampilannya saat ujian tersebut. Dan karena hal itu, pamannya itu berkata kalau mereka tidak boleh membiarkan siapapun mencuri panggungnya itu. Dan jika nanti keadaan memaksa mereka harus menggunakan cara kotor, Gong Xuan berkata kalau ia hanya bisa meminta bantuan dari Ling Yu agar bisa mengisi kekosongan di tim yang dibentuk oleh Gong Ting. Pada saat ia akan melanjutkan perkataannya kembali, Gong Ting pun memotong perkataannya dengan mengatakan, kalau pamannya itu tidak perlu khawatir seperti itu, karena pada saat ujian tes evaluasi di beberapa waktu yang lalu, Gong Ting berkata kalau ia tidak menggunakan semua kekuatannya, dan di waktu saat ujian pertarungan sudah dimulai, Gong Ting dengan percaya dirinya berkata, kalau dia akan membungkam semua orang, serta akan menunjukkan siapa yang kuat sebenarnya. Di sisi Si Chen yang sudah kembali ke asramanya, dia yang terlihat sedang mandi pun berkata dalam hatinya, kalau latihan lari 100 km di hari tersebut sudah ia selesaikan, dan sekarang, masalah keuangan juga sudah beres dan semuanya berjalan dengan lancar. Si Chen merasa kalau dia sudah waktunya untuk menjalankan rencana resmi setelah kelulusan, dan tugas selanjutnya yaitu ia harus berhasil mendapatkan 1 juta yuan dengan menjadi juara dalam ujian kelulusan. Kontrak dengan King Zi harus dihormati, karena di masa depan nanti ada banyak hal yang ingin ia tanyakan kepada King Zi, dan dengan kurang dari sebulan sampai ujian kelulusan akan diadakan, Si Chen pun mencoba untuk menaikkan levelnya di alam demon yang ia datangi sebelumnya. Setelah ia memejamkan kedua matanya, setelah sistem glutoni sudah terisi penuh, Si Chen pun terbangun kembali di tempat pertarungan dengan bos monster purgatori raksasa di beberapa waktu sebelumnya. Dan ia yang langsung berjalan menuju tower yang ada di depannya itu. Setelah Si Chen sampai di depan gerbang tower tersebut, dia pun mengingat hasil tesnya di beberapa waktu yang lalu. Kalau kelas terlemahnya yang sudah dipastikan berada di tingkatan rank C. Tapi dengan kelas terkuatnya, yaitu purgatori raksasa yang tidak bisa diukur oleh sistem Demon Core di sekolahnya itu. Dia pun masih penasaran dengan kekuatan sebenarnya dari kelas terkuatnya itu. Karena meski ia tahu kalau kelasnya itu berada di tingkatan rank S, Si Chen hanya bisa menggunakan sebagian kecil powernya dan masih belum bisa menggunakan kekuatan penuh dari kelas terkuatnya itu. Dan karena hal tersebut, Si Chen pun mengasumsikan, kalau rank untuk 2 kelas yang masih belum jelas yang ia miliki itu. Setelah mengeluarkan kunci tower tersebut, dan membuka gerbang dari tower itu, Si Chen berkata kalau dia akan mencoba kedua kelas itu. Sekaligus Si Chen yang penasaran dengan pemandangan yang ada di dalam tower itu, dia yang akhirnya masuk pun. Setelah melihat pemandangan yang ada di dalam tower, Si Chen pun terlihat terkejut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.